Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi, selamat datang para jamaah hadirin kajian subuh Bait Al-Hikmah Khalifah Tur. Kita berjumpa kembali pada seri kajian bersama Mbak Utik ya di hari Sabtu ini, yang insya Allah pada pagi ini akan menyampaikan tentang jejak kejayaan keilmuan Islam. Nah, alhamdulillah telah hadir di tengah kita Mbak Utik sebagai pemateri, ada juga Bunda Empet yang kami cintai, ada Pak Ustadz Wijayanto, ya, ada Pak Rustam, dan tentunya para jamaah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kajian kami ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, untuk kajian pagi hari ini ya kita akan laksanakan mungkin lebih panjang dari biasanya ya, sampai 6.30 insya Allah. Dan nanti tentunya seperti biasa akan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan ataupun diskusi nanti setelah pemaparan setelah selesai disampaikan oleh Mbak Utik ya, oleh pemateri. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pagi hari ini saya sampaikan sedikit profil singkat tentang Mbak Utik ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru bergabung atau mungkin belum mengenal siapa beliau, beliau adalah bernama lengkap Marfuah Panji Astuti, atau yang akrab dipanggil Utik atau Mbak Utik, adalah seorang jurnalis yang telah selama 24 tahun bekerja di sebuah media nasional, seorang penulis buku sejarah dan peradaban Islam yang dikemas dalam bentuk buku traveling. Buku-bukunya yang telah edar, serial Jelajah Tiga Daulah yang terdiri dari Journey to Andalusia, Journey to Greatest Ottoman, dan Journey to Samarkand. Kemudian buku-buku berikutnya yang masih dalam proses produksi antara lain Journey to the Old Age, Journey to Uyghur, Journey to Silk Road. Kemudian beliau adalah seorang traveler, seorang traveler yang menyusuri bumi Allah yang luas, menapaktilasi jejak-jejak peradaban Islam, memunguti hikmah yang berserak dan membagikan pada siapa saja yang mau membacanya. Perjalanan ke 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia dengan tujuan ingin sebanyak-banyaknya sujud di masjid yang dijumpainya di setiap tengkung bumi Allah. Kemudian perjalanannya menapaktilasi jejak peradaban Islam yang dilakukannya selama ini, alhamdulillah dilakukan bersama Khalifah Tur. Terima kasih Mbak Utik. Nah, lalu buku-buku yang menjadi wakaf literasinya adalah Journey to Aqsa, Journey to Baitullah, yang masih dalam proses kerjasama dengan Khalifah, Journey to the Light, yang merupakan wakaf literasi ketiganya, yang seluruh royalti dan penjualan buku itu digunakan untuk program pembelian buku mahasiswa Indonesia yang tengah studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Ya, demikianlah profil singkat tentang Mbak Utik. Ya, sudah siap Mbak Utik? Insya Allah Mas Regi. Namun sebelum kita mulai ya, seperti biasa kita akan memberikan kata sambutan yang insya Allah untuk pagi hari ini kami mohon kesediaan dari Pak Ustadz Wijayanto untuk memberikan kata sambutan sekaligus doa pembuka agar kegiatan pagi hari ini mendapat berkah dan rahmah dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Baik, makasih Mas Regi. Mau cek dulu audio apa cukup termonitor dengan baik? Cek tes asam urat dulu adalah kolesterol sip. Mohon maaf. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Bunda kita cerita, Bunda Empet, mohon maaf sudah sehat, pulih, Bunda Empet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini senantiasa saya doakan. Amin. Pak, alhamdulillah, Bapak Rustam,
dan juga senior-senior saya semuanya. Saya ini sehat Pak Rustam, termasuk cucu tercinta. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Ui, terima kasih. Ya. Dan semua para senior saya tidak bisa sebut satu persatu. Ketika syariah itu diturunkan di bumi, maka sesungguhnya syariat itu untuk menjaga 5 hal saja. Pertama, dibuatnya syariah di dalam Islam ini, aturan syariat dan semua jalan-jalan kebahagiaan itu hanya untuk menjaga 5 hal. Satu, al-habdu ala din, atau al-habdu ala aqidatus shahihah. Yaitu bagaimana orang hidup ini terjaga keimanannya, terjaga agamanya, bagaimana agama yang lurus. Dan yang kedua adalah al-habdu alal akal, yaitu bagaimana terjaga keilmuannya. Ini saya kasih shortcutnya karena nanti kalau kita nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, lihat saja pada 5 ini. Setiap yang merusak agama, yang merusak keyakinan, pasti itu dilarang. Nggak usah lihat ayat dan Qurannya. Ayat dan hadisnya nggak usah. Yang kedua, setiap yang merusak akal nggak usah lihat, nggak usah tanya ayatnya mana, hadisnya mana. Pasti dilarang. Maka kenapa narkoba dilarang, mabuk dilarang? Karena itu merusak akal, pikiran kita. Maka kenapa menuntut ilmu itu wajib, bukan sekedar wajib, fardu. Fardu itu di atas wajib. Jadi gambarannya gini, kalau orang cantik itu, wah Mbak Uti itu cantik, gitu. Tapi saya nggak punya tangan, masih bisa. Oh Mbak Uti cantik, ada orang itu cantik, tapi nggak punya kaki, bisa. Tapi kalau nggak punya ilmu itu kayak nggak punya kepala. Orang itu cantik, tapi nggak ada kepalanya, nggak mungkin. Nah, jadi itu menjadi fardu. Maka kenapa thalabil ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat? Fardu itu di atas wajib. Maka orang harus punya keilmuan. Ini nanti bersesuaian dengan doa Rasulullah. Rasulullah itu doa yang selalu dianjurkan, yang dicontohkan adalah setelah selamat dalam agama adalah kesehatan fisik, berkah rezeki, dan tambahnya ilmu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa afiatan fil jasad, wa barakatan fil rizki, wa ziyadatan fil ilmi. Ini menjadi doa yang menjadi hari-harian selalu dibaca oleh Rasulullah, diajarkan kepada umatnya. Yang ketiga nanti menjaga darah dan keturunan, menjaga darah dan kehormatan, dan yang keempat adalah bagaimana menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Kenapa ini harus saya sampaikan dulu supaya kita bisa menegakkan syariah itu? Karena mengapa harus dengan ilmu? Karena syarat diterimanya amal itu ada ilmu. Mau amal sebaik apapun kalau nggak bersesuaian dengan ilmu, maka tidak akan diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Amal mau sebesar gunung Timamah atau sebesar gunung Uhud, walaupun dari emas, tidak akan diterima kalau dia tidak ikhlas. Yang kedua tidak berdasar ilmu. Rajin banget jamaah khalifah ini luar biasa. Jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar. Nggak diterima. Besok pagi khalifah langsung berangkat sendiri haji. Nah, nanti wukuf sendirian di Arafah. Melempar jumroh khusus khalifah. Silahkan berangkat besok pagi, nggak diterima. Kenapa? Karena nggak bersesuaian dengan ilmu. Dan mengapa harus dengan ilmu? Karena ilmu ini akan menjadikan mudah di dalam semua urusan. Apapun bisa dikerjakan dengan ilmu. Maka ilmu ini akan menyelamatkan kehidupan. Maka Imam Nawawi menaruh tentang pentingnya ilmu. Niat dan ilmu ini ada pada bab pertama di Riyadhus Shalihin. Artinya apa? Kitab yang sangat digemari oleh artinya. Karena apa? Karena itu terpilih betul. Hadis-hadisnya tidak ada hadis-hadis yang dhaif. Semuanya sudah diseleksi oleh Imam Nawawi. Maka hampir seluruh pencari ilmu, Riyadhus Shalihin ini menjadi kitab wajib. Kenapa? Karena di situ pentingnya niat dan ilmu, maka ditaruh di bab pertama. Ketika ada seseorang yang habis membunuh 99 orang, tanyanya kepada ahli ibadah. Maka apa bisa diampuni? Enggak bisa. Dibunuh sekalian jadi 100. Tapi ketika bertanya kepada ahli ilmu, bisa enggak diampuni? Bisa, asal mau bertobat. Ternyata dia selamat. Kenapa? Karena keilmuannya.
Tadi ahli ibadah sampai setan saja menggoda 100 orang ahli ibadah jauh lebih mudah daripada orang yang satu orang tapi dia berilmu. Jawaban orang berilmu bukan karena dia takut biar dia dibunuh, boleh bisa diampuni. Enggak. Tapi karena memang keilmuan itu akan menyelamatkan kehidupan. Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau kamu nggak mau berpayah-payah menuntut ilmu, nggak mau merasakan sakitnya menuntut ilmu, kamu nanti akan merasakan pedihnya, pahitnya kebodohan. Dan hari ini hampir semua teman-teman yang tidak punya ilmu akan merasakan, kenapa? Menyesal. Dan penyesalan itu selalu datang di dalam akhir. Karena kalau awal itu pendaftaran. Kalau akhir baru penyesalan. Dan ilmu adalah jariah. Jariah di mana orang meninggal yang masih ada adalah ilmu. Ini menunjukkan betapa memang ilmu ini sesuatu yang baik. Maka Rasulullah bersabda, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dianggap baik di hadapan Allah. Jadi baik di hadapan Allah. Ini puncaknya. Orang kalau dia dianggap baik di hadapan Allah, selesailah masalah. Siapa? Orang yang faqih, orang yang paham agama. Yang saya heran kenapa teman-teman sudah umroh, sudah haji, segala macam, tetapi semangat untuk menuntut ilmunya ini, ya Allah. Padahal itu menjadi jariah kita, itu jalan surgawi kita. Wa may yurid dunya fa alaihi ilm. Siapa yang pengen dunia perlu ilmu, pengen akhirat perlu ilmu. Jadi kalau semangatnya menuntut ilmu itu kurang, dipertanyakan, apakah dia pengen bahagia dunia akhirat atau tidak? Maka luar biasa menuntut ilmu sampai Imam Syafi'i mengatakan 1 jam kita belajar dengan Mbak Uti ini, pahalanya melebihi tahajud semalam suntuk. Yang saya yakin tadi malam di antara kita tidak ada yang tahajud semalam suntuk. Ya ada yang tahajud tapi nggak semalam suntuk. Dia dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Mohon maaf, ini saya tahu psikologis sedikit. Begitu pentingnya orang menuntut ilmu, sampai dalam kondisi perang saja, orang itu tidak boleh meninggalkan menuntut ilmu. Apalagi cuma pandemi. Dan saya nggak ngerti apa alasannya sampai orang meninggalkan menuntut ilmu. Hanya karena pandemi, toh kita ini bisa daring. Toh kita bisa, Masya Allah, dimudahkan. Corona ini adalah surat cinta dari Allah. Idza akhaballahu qauman ibtalahum. Tanda Allah itu cinta, maka diberilah cobaan. Dan corona ini tanda cinta. Hari ini, Masya Allah, nanti saya masih ada Isra Mi'raj ke Colorado. Nah, malamnya saya masih ke teman-teman di Korea, di MI Buruh Migran Indonesia Korea. Dan dengan daring, dengan kelon itu kelas online, jangan di tafsir yang lain-lain, ternyata itu tidak ada halangan bagi kita untuk menuntut ilmu. Sekarang mohon maaf, Mas Regi kalau siap, atau Mas Pak atau Dea bacakan surat At-Taubah 122. Udah, ini aja supaya membatasi. Karena kalau saya teruskan nanti waktunya habis hanya untuk saya. Silakan. Sampai nanti sore aja nggak selesai saya bicara tentang ilmu. Ya. Yuk dibaca surat At-Taubah 122. Terjemahnya aja nggak apa-apa. Surat keberapa, Wi? Surat ke-9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minin. Memakan al-mu'minun lengfiru kafah. Udah, satu ayat ini kalau dipahami, kita akan menyesal yang luar biasa kalau ada kesempatan ilmu. Ini saya jam 6 juga ada Zoom, jadi saya bacakan, Wi, ya. At-Taubah 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Besok kalau cukup waktu saya akan sampaikan tentang betapa ayat ini teguran langsung di tengah-tengah Rasulullah itu sedang berangkat perang dengan para sahabat. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat harus keluar perang bela negara, karena ada orang kafir mendadak itu menyerang Madinah. Maka tidak tersisa satupun pemuda-pemuda di Madinah yang ada di kota itu. Maka semua berangkat perang bela negara.
Di tengah berangkat perang ini turun ayat ini. Jadi ayat ini turun ketika semua orang sudah berangkat perang. Menegaskan tidak boleh semuanya perang. Harus ada sebagian yang menuntut ilmu. Dalam kondisi perang saja menuntut ilmu nggak bisa ditinggalkan. Apalagi cuman pandemi. Apalagi cuman pagi-pagi ini dibikin, mohon maaf, Pak Rustam membuat jam seperti ini, harapannya adalah insya Allah nggak banyak bertabrakan lah. Tabrakannya cuman karena nafsu saja, karena pengen tidur saja ba'da subuh. Padahal ba'da subuh itu kalau tidur akan mematikan berkah rezeki, kalau habis asar tidur dia akan membuat rusaknya pikiran. Jadi kalau habis subuh juga tidur, habis asar juga tidur, wis miskin dan gila. Edan dan gila lagi. Nah, maka ini bagian dari cara kita untuk bagaimana berkah rezeki, jangan tidur habis subuh. Ayat ini bicara tentang pentingnya menuntut ilmu. Yang pertama. Yang kedua, di mana adanya menuntut ilmu itu, mohon maaf, kewajiban untuk membela negara, tetapi juga bagian dari menuntut ilmu, juga bagian dari bela negara. Ini yang kedua. Itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan yang ketiga, betapa kedudukan orang yang berilmu ini nanti akan ditingkatkan derajat kalau dia mau menjadikan kewajiban yang kedua, yaitu memberi peringatan pada orang lain. Karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan, ada wawu atof. Wa di situ tidak boleh dipisah. Maka sebetulnya dari sisi ini, semua yang hadir ini kalau sekarang menjadi murid, besok harus jadi ustadz dan ustadzah. Tahun depan semua yang ikut bergabung di sini, semua jadi ustadz dan ustadzah, melebihi Mbak Uti. Kalau sekarang kita belajar dari Mbak Uti, besok harus jadi uti-uti yang kedua. Artinya apa? Sebaik-baik kamu sekarang belajar, besok harus mengajarkan. Begitulah pentingnya orang menuntut ilmu, sampai sekali lagi dalam kondisi perang saja, orang tidak boleh meninggalkan menuntut ilmu. Inilah pentingnya bagaimana kita menjadi orang yang punya kedudukan, bahkan nanti orang yang berilmu itu bisa mengalahkan, bukan mengalahkan ya, Allah memberikan tingkat derajat, bisa mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan bisa menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Nah, singkatnya gini, saya tanya Mbak Uti, jujur, gula itu halal apa haram Mbak Uti? Halal Ustadz, tapi halal. Tidak thayyib untuk semuanya. Ya, tapi seorang dokter boleh mengharamkan gula. Kalau dia punya penyakit gula, kena penyakit diabetes meletus, maka gula haram bagi dia. Kambing itu halal, tetapi bagi seorang yang ahli medis mungkin karena dia hipertensi, maka kambing menjadi haram, nggak boleh dimakan. Bahkan dulu ini pernah terjadi, ini pentingnya ilmu ya, pernah terjadi pernikahan orang-orang Arab dengan orang-orang Persia, dilarang nikah. Kenapa? Karena dalam kondisi konflik perang. Jangan sampai nanti kalau nikah dengan orang Persia, waktu ada kewajiban perang, mau ditombak ternyata mertuanya sendiri. Itulah ahli ilmu. Dan begitu banyak contoh-contoh orang yang ahli ilmu itu luar biasa tinggi derajatnya di Sabah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1,5 jam saya beri pengantar, nanti malah makan waktu. Saya kembalikan Pak Regi. Mohon maaf ini saya setoran hafalan kepada guru saya Mbak Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kuliah dan kajian singkatnya. Sebagai pengingat, semoga Ustadz juga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, Pak Ustadz. Juga Bu Dampet, semoga segera pulih ya. Baik, jemaah kajian subuh yang dirahmati Allah. 3 abad sebelum Universitas Oxford di Inggris berdiri, Islam telah memiliki institusi pendidikan yang menawarkan gelar kesarjanaan pertama di dunia yang masih lestari hingga hari ini. Jejak sejarah itu tercatat dalam Guinness Book of World Record. Tak tanggung-tanggung, pendirinya pun seorang perempuan, Fatimah Al-Fikri, yang mendermakan sebagian hartanya untuk mengongkosi Jamiah Al-Qarawiyyin atau Universitas Al-Qarawiyyin. Di mana itu? Nah, nanti kita tunggu ya. Pernahkah membayangkan menimba ilmu di tempat yang sama dengan Syekh Ahmad Qurani, Guru Sultan Muhammad Al-Fatih, Imam Suyuti, Ibu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Aqil,
Ibnu Athaillah hingga Ibnu Khaldun, institusi pendidikan itu masih berdiri kokoh hingga hari ini, bernama Al-Azhar Asy-Syarif. Islam telah meninggalkan jejak kejayaan keilmuan yang luar biasa untuk dunia. Selengkapnya, silakan kita ikuti pemaparan dari Mbak Utik. Waktu dan tempat kami persilakan. Insya Allah, ya nanti kajian ini kita selenggarakan sampai pukul 7 pagi ya, Mbak. Baik, Dan baik. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah 2 pekan kita berkumpul kembali Bapak-bapak Ibu sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Pak Rustam Sumarna selaku owner dari Khalifatur. Assalamualaikum Pak Rustam, semoga sehat selalu. Lalu kemudian ada Bunda Empet, semoga sudah sehat ya Bunda ya, semoga selalu berlimpah berkah. Lalu kemudian juga guru saya, Masya Allah, Uwi. Tadi mestinya ini udah dilanjutkan sama Uwi aja Mas, saya mah kalau udah ada gurunya yang bicara, muridnya harusnya udah nggak boleh ngomong lagi gitu ya. Terima kasih sekali Uwi sudah berkenan join dan memberikan pengantarnya untuk kajian pagi ini. Juga sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu sekalian yang berkenan join pagi ini. Semoga Allah curahkan keberkahan dan ridhonya di majelis yang mulia ini. Baik. Pagi ini saya diminta bicara tentang jejak kejayaan keilmuan Islam. Masya Allah. Bapak Ibu tahu tidak bahwa banyak orang Islam yang tidak percaya bahwa kita itu pernah memimpin peradaban dunia. Kalau sampai informasi ke mereka gitu ya, bahwa ada kemajuan yang kita rasakan hari ini itu bersumber dari peradaban Islam, reaksinya itu seringkali bilangnya, hoak lebay, overklaim itu ngaku-ngaku gitu ya. Dan percaya atau tidak, yang mengatakan itu adalah umat Islam itu sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena Allah takdirkan kita lahir sebagai generasi ketika kondisi umat ini sedang dalam keadaan terpuruk. Islamfobia, stigmatisasi, a priori, wah pokoknya you name it deh, semua yang buruk ini berasal dari umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalau kita belajar sejarah Bapak Ibu, kita akan paham bahwa setiap kejayaan itu ada syaratnya dan setiap kejatuhan itu ada penyebabnya. Apa yang waktu itu membuat umat berjaya? Dan dengan izin Allah kita akan mengulanginya lagi sekarang ini. Ilmu pengetahuan. Islam adalah agama yang sangat lekat dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang tersebut dalam ayat yang pertama turun, Iqra. Jejak kejayaan keilmuan Islam itu masih banyak sekali yang bisa kita saksikan. Pagi ini secara khusus saya akan menyoroti jejaknya melalui institusi pendidikan yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Tadi kalau Uwi sudah sampaikan tentang bagaimana wajibnya kita untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang saya akan membawa Bapak Ibu untuk jalan-jalan melihat bahwa bagaimana sih jejak kejayaan keilmuan itu melalui institusi-institusi pendidikan yang sangat luar biasa sekali di lengkung-lengkung bumi Allah yang luas ini. Oke, slide pertama Mas Dea, silakan. Nah, kita akan bicara tentang pendidikan dalam Islam. Ini saya akan singgung sedikit dulu ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 hal yang selalu terulang dalam pendidikan Islam di masa kejayaannya. Yang pertama adalah tempat yang sama, yang kedua adalah pola yang sama. Tempat yang sama kita bahas dulu. Bagaimana bisa gitu ya? Bumi Allah segini luas kok tempatnya sama gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi pendidikan itu selalu bermula dari tempat yang sama yaitu masjid atau di sekitar masjid. Jadi Bapak Ibu, masjid itu tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat pendidikan, pusat sosial, pusat ekonomi, dan seterusnya. Dari tempat itulah kemudian cahaya pengetahuan ini menyebar ke seluruh bumi Allah. Lalu kemudian pola yang sama. Pola yang sama ini digunakan oleh Rasulullah dan generasi-generasi terbaik yang kita saksikan dalam sejarah. Apa itu? Al-Quran first. Jadi Al-Quran yang pertama kali diajarkan di institusi pendidikan itu, kemudian itu yang menciptakan generasi-generasi terbaik. Berawal dari generasi sahabat, Rasulullah mentarbiyah sekitar 120.000 orang-orang yang tercatat sebagai sahabat atau orang yang bertemu langsung dalam keadaan beriman dengan Rasulullah. Lalu kemudian
berulang sekian abad kemudian lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi dengan menggunakan pola yang sama, lalu kemudian sekitar mungkin lebih dari 8 abad kemudian lahirlah generasi Al-Fatih yang kita lihat saat ini. Kalau misalnya kita menginginkan untuk menjadi generasi terbaik, sebagaimana generasi-generasi terbaik yang pernah tercatat dalam sejarah, maka mau tidak mau, ya harus kembali ke Al-Quran first. Tanpa itu, sepertinya masih akan jauh kita untuk bisa menjadi generasi terbaik itu. Semua itu Bapak Ibu berawal dari institusi pendidikan yang kemudian dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah madrasah. Jangan dibayangkan ya Bapak Ibu kalau madrasah itu kayak di sini sekarang gitu ya, kayak anak SD apa SMP gitu. Tapi madrasah ini merupakan institusi pendidikan tinggi. Jadi kalau sekarang tuh kita sebutnya itu semacam kayak universitas gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Next slide Mas Dea. Oke, baik. Lalu berikutnya dalam Islam itu pendidikan itu untuk semua. Ini kita tuh juga sudah tahu banget gitu ya, bagaimana dalam Islam itu tidak membedakan jenis kelamin gitu ya, laki-laki atau perempuan itu akan mendapatkan hak pendidikan yang sama. Saya ketika melakukan perjalanan ke negeri-negeri dengan jejak peradaban Islam itu banyak sekali masih menemui bangunan-bangunan yang dulunya ini difungsikan sebagai madrasah khusus untuk akhwat. Jadi kalau kita tahu memang pasti institusi pendidikan ini dipisah gitu ya lokasinya gitu antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan ini madrasah khusus untuk perempuan ini menunjukkan gitu ya bagaimana Islam itu sudah memberikan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Kalau sekarang gitu ya tiba-tiba kita seakan-akan diajari gitu ya, kalau bahasa saya dibodohi gitu ya, untuk berteriak-teriak ikut mengatakan tentang tuntutan kesetaraan dan seterusnya. Halo gitu ya, 15 abad yang lalu Islam itu sudah memberikan ruang yang sangat luas sekali untuk perempuan termasuk untuk mengakses pendidikan. Lalu berikutnya pendidikan itu tidak memandang usia. Tadi juga sudah disebutkan beberapa nama gitu ya, famous name oleh Uwi gitu. Kalau kita tahu para sahabat, para ulama itu ada yang memulai pendidikannya di usia yang masih sangat dini gitu ya. Misalnya sahabat Anas bin Malik, lalu kemudian Imam Syafi'i, Imam Bukhari memulai pendidikannya di usia yang masih sangat belia sekali. Dan tidak hanya memulai dari usia belia ya, nanti kita juga akan lihat gitu bagaimana orang-orang yang sudah sangat, kalau sekarang tuh bahasanya udah uzur gitu ya, mereka tuh masih mau-mau saja gitu untuk terus mengakses pendidikan. Bahkan nanti ada yang luar biasa ya, saya akan bercerita bagaimana para pedagang yang membawa dagangan melintasi jalur sutra itu sekaligus mereka adalah para pencari ilmu. Luar biasa sekali memang. Lalu berikutnya ini institusi pendidikan dalam Islam itu bukan hanya untuk Muslim, tapi juga untuk non-Muslim bersekolah di sana. Nanti akan saya ceritakan bagaimana salah seorang paus yang bernama Paus Sylvester II itu mendapatkan pendidikannya dari institusi madrasah Islam. Masya Allah, luar biasa ya. Dia juga belajar Al-Quran, tapi hidayah hanya milik Allah. Lalu kemudian berikutnya adalah semua pendidikan itu gratis karena ditopang oleh dana wakaf. Ini juga sangat menarik Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan bahas. Jadi ini kayak daftar isinya dulu gitu ya. Oke, next slide Mas Dea. Madinah tempat bermula sejarah. Ini kalau barangkali kalau 2 pekan lalu Bapak Ibu ada yang join, saya sempat share konten tentang Madinah ini secara khusus di kajiannya Khalifah yang bekerja sama dengan pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pada waktu itu ada live dari Madinah, kemudian sedikit saya menyinggung tentang institusi pendidikan ini. Seperti diketahui Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa ya, ini saya coba singgung sedikit, barangkali sudah pernah ada yang join pada waktu itu. Seperti diketahui Bapak Ibu setiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya, itu tempat yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu masjid. Bahkan sebelum beliau ini sampai ke Madinah gitu ya, sehingga sementara di desa Quba pun yang dibangun adalah masjid gitu. Dari tempat inilah segala aktivitas umat itu kemudian dipusatkan. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai institusi pendidikan. Tadi saya sudah singgung gitu ya. Dan hasilnya hanya dalam waktu 23 tahun Bapak Ibu muncullah generasi terbaik yang sangat luar biasa sekali. Jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung, tadi sudah disebut sekitar 100.000 sampai 120.000. Menariknya Bapak Ibu, tempat mulia yang digunakan untuk mendidik para sahabat ini tuh luasnya nggak lebih dari 22 kali 15 meter. Tentu saja Rasulullah juga mengajarkan di tempat di mana apa saja gitu ya, ketemu di kebun kurma, ketemu di dimanapun gitu ya. Tapi ini kadang-kadang kalau kita ngomonginnya tentang ruangan gitu ya, digunakan untuk belajar gitu. Ruangan ini tuh luasnya nggak lebih dari 22 kali 15 meter.
Tapi energi yang terpancar itu sangat luar biasa sekali dari tempat ini. Kita bisa merasakan getar cinta dari taman surga. Ya, tempat itu adalah Raudhah. Jadi Bapak Ibu di salah satu pilarnya itu kan kalau kita sudah pernah ke Raudhah itu akan ada ngelihat gitu ya, banyak pilar-pilar gitu situ. Nah, di salah satu pilarnya ini ada yang diberi nama Al-Mukhallaqah. Ini posisinya itu ada di sebelah kanannya mihrab. Nah, ini tuh merupakan tempat favoritnya Rasulullah untuk mengajarkan, mendidik para sahabatnya, membagikan ilmu, menjawab segala persoalan umat, berdiskusi dan seterusnya. Salah satu berkahnya pandemi ya, kemarin juga sempat saya singgung, itu adalah kalau dulu itu tuh bisa masuk ke Raudhah aja itu perjuangan banget. Tapi sekarang dengan adanya pengaturan, kemudian harus ada kita harus daftar dulu di aplikasi untuk bisa dapat schedule masuk ke Raudhah, kemudian diberi waktu yang cukup untuk bisa berada di Raudhah, itu akan membuat kita tuh jadi bisa memaknai gitu. Oh, di sini sebenarnya tempat dulu Rasulullah mendidik para sahabat. Oh, di sini ini tempat Rasulullah favorit Rasulullah untuk beriktikaf. Oh, di pilar ini Rasulullah itu menerima tamu-tamu kenegaraan dan seterusnya. Nanti lain waktu kita bahas sendiri ya. Oke, next slide. Next slide lagi ya. Jadi apa yang didapat dari pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah ini? Bapak Ibu, peradaban yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah membangun manusia. Jadi bukan membuat bangunan fisik. Ini berbeda dengan peradaban Yunani, Romawi, Mesir kuno gitu yang meninggalkan bangunan-bangunan mercusuar yang barangkali sampai sekarang masih bisa kita lihat reruntuhannya gitu. Tapi yang dibangun Rasulullah ini adalah manusia, mengentaskan manusia dari kebodohan, kejumudan, kejahiliahan untuk menjadi khalifah fil ard, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Hasilnya sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu. Hanya dalam waktu 1/4 abad ini seluruh jazirah Arab sudah bisa disatukan. Hanya dalam waktu setengah abad, ini kekuasaan Romawi dan Persia tumbang. Ini kebayang Bapak Ibu, kekuasaan Romawi Persia ini kayak kalau kita nutup peradaban Amerika dan Rusia atau Cina gitu ya hari ini secara bersamaan gitu. Dan ini dilakukan oleh sekelompok bangsa yang namanya itu belum ada di peta gitu pada waktu itu. Lalu kemudian 3/4 abad Islam ini sudah mencapai wilayah semenanjung Iberia yang kita kenal sebagai daratan Eropa hari ini. Lalu dalam waktu 1 abad ini Islam sudah menerangi seluruh lengkung bumi Allah yang sangat luas. Masya Allah sampai ke tempat kita. Oke, dari Rasulullah ini kemudian Bapak Ibu dilanjutkan ke generasi para sahabat. Jadi kalau sebelumnya itu setelah Rasulullah maksudnya itu siapa saja itu boleh ngajar gitu ya. Pokoknya siapa yang lebih berilmu, siapa yang lebih senior itu boleh sharing apapun gitu ke yang lain. Menjadi tempat bertanya, kemudian juga membagikan ilmunya. Nah, baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab Bapak Ibu pendidikan ini mulai tersistem. Jadi kalau dulu-dulunya itu semua orang boleh jadi guru gitu ya, terus juga jadi murid tentu saja. Nah, pada masa Khalifah Muhammad bin Khattab ini sudah ditunjuk guru-guru profesional. Dalam artian mereka ini sudah digaji oleh negara, gitu ya. Nah, nanti baru pada masa sahabat Ibnu Abbas itu baru akan dimulai adanya jadwal pelajaran, gitu. Jadi hari apa belajar apa, di mana dan seterusnya, gitu ya. Bapak Ibu penasaran nggak kira-kira gaji guru secara profesional gitu ya pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu berapa? Ya, tercatat gajinya itu sekitar 15 dinar emas. Jadi kalau 1 dinar emas itu nilainya kurang lebih 4,25 gram ya. Dengan nilai 1 gram barangkali sekarang ya gampangnya 1 juta gitu ya. Ini kalau mau daftar haji di Khalifah pulang bawa logam mulia ya Pak Rustam ya. Ini jadi kira-kira tuh gajinya sekitar 64 juta Bapak Ibu untuk seorang guru pada waktu itu. Ini kalau sekarang setara dengan gaji GM di perusahaan multinasional. Kita alih profesi jadi guru aja kalau gitu ya. Barangkali nanti kalau guru-gurunya itu kesejahteraan seperti ini, Masya Allah gitu. Kita anak-anak Indonesia ini jadi orang-orang yang luar biasa semua karena mereka mendedikasikan seluruh waktunya untuk mengajar murid-muridnya. Oke, next slide, Mas Dea. Nah, ini berikutnya ya. Tadi ini sudah disinggung sedikit sama Mas Regi di opening gitu ya, bahwa universitas yang menawarkan gelar kesarjanaan pertama di dunia yang masih digunakan sampai hari ini dan tercatat di Guinness Book World of Record itu adalah berasal dari institusi pendidikan Islam bernama Jami Al-Qawariyun atau Universitas Al-Qawariyun. Ada di kota Fes, Maroko, Bapak Ibu. Ini tuh kota Fes ini tuh satu kota kecil gitu ya. Sekarang pun juga bukan kota besar gitu. Tapi memang suasananya tuh barangkali kayak Jogja gitu. Jadi memang sangat intelektual gitu ya suasananya itu. Ini tuh didirikan sekitar tahun 859 Masehi.
1 abad sebelum Universitas Al-Azhar di Kairo berdiri, 3 abad sebelum Universitas Oxford di Inggris yang legendaris itu ada. Masya Allah, Bapak Ibu, tidak tanggung-tanggung, yang mendirikannya ini adalah seorang muslimah. Perempuan loh Bapak Ibu. Anak saudagar kaya bernama Fatimah Al-Fikri. Beliau ini mendermakan sebagian hartanya untuk mengongkosi universitas ini. Saya pada waktu itu, saya dan Pak Rustam, saya sudah melakukan perjalanan ke sini, sungguh sangat luar biasa banget. Tapi ini sekarang tempatnya sudah bukan yang ada di gambar ini, adalah masjidnya Bapak Ibu. Dulu tempatnya di sini, di masjid ini. Tapi kemudian sekitar tahun 60-an itu sudah dipindah karena sudah tidak muat lagi gitu ya, barangkali di masjidnya. Tapi lokasinya juga tidak terlalu jauh, University of Al-Khawariyun itu. Tempat ini sih sekarang masih digunakan hanya sebagai masjid, difungsikan sebagai masjid. Ini mozaiknya luar biasa sekali. Terus tempat sholat perempuannya tuh asik banget gitu. Jadi kayak mezanin gitu ya, naik setengah lantai gitu. Nanti kita tuh bisa ngelihat pemandangannya yang ada di depan gitu, pemandangan sebagus itu gitu. Ini tadi saya sudah cerita Bapak Ibu bahwa institusi pendidikan dalam Islam itu tidak eksklusif hanya untuk orang Islam. Jadi tersebutlah seorang bernama Gilbert of Aurilla, atau yang kemudian dikenal nanti sebagai Paul Sylvester II. Dia itu mendapatkan pendidikannya di Jami' Al-Khawariyun. Tadi juga sudah disebutkan kalau polanya adalah Al-Quran first, bagaimana gitu ya? Ya betul, dia akan mempelajari Al-Quran dahulu. Dia fasih berbahasa Arab gitu ya. Tapi ya tadi hidayah hanya milik Allah gitu. Akhirnya dia malah jadi paus gitu. Lalu kemudian juga ada seorang filsuf Yahudi yang sangat terkenal, namanya itu Maimonides, atau kalau kita orang Islam sebutnya Ibnu Maimun. Ini saya juga sempat keliru gitu ya, waktu kita ke Andalusia ada satu patung gitu ya, pakai jubah, pakai surban, bawa buku. Saya pikir ini Ibnu siapa gitu kan. Tokoh kan memang kalau kita jalan ke kota tua, ke Cordoba, itu memang banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan Muslim itu yang dipatungkan gitu ya, karena orang Eropa memang senang sekali menghiasi kotanya dengan patung. Dan ini salah satunya saya sempat keliru gitu, nggak taunya ini adalah Ibnu Maimun gitu. Dia adalah seorang Yahudi, tapi pengetahuannya sangat tergila-gila dengan segala hal yang berbau Islam. Oke, next slide Mas Dea. Berikutnya ini adalah Al-Azhar. Tadi juga sudah sempat disinggung sama Mas Regi ya di pembukaan. Ini Bapak Ibu kan kalau kita ketemuan di satu acara gitu ya, terus seringkali ini percakapan ini digunakan untuk mencairkan suasana gitu. Oh dulu sekolahnya di mana gitu ya, dulu dari kuliahnya di mana, oh satu alma mater gitu kan. Oh, lalu cairlah gitu ya obrolan gitu, rasanya bangga gitu, kayak misalnya Pak Rustam gitu ya, alma maternya ITB, pasti banyak tokoh-tokoh dari sana gitu ya. Lalu barangkali Mas Regi dari NHI, betul ya Mas Regi ya, sekolah pariwisata terbaik di Indonesia gitu, pasti juga banyak tokoh-tokohnya dari sana. Atau saya gitu ya dari Solo gitu, satu alma mater dengan si A si B yang namanya sekarang setiap hari muncul di media gitu ya. Oke, kita satu alma mater dengan para profesor, dengan ilmuwan, dengan presiden, dengan menteri, dengan itu aja udah bangganya setengah mati gitu ya. Kebayang kalau ditanya gitu, kamu sama satu alma mater sama siapa gitu? Sama Ibnu Khaldun, sama Ibnu Athaillah gitu, sama Syekh Ahmad Qurani, gurunya Sultan Muhammad Al-Fatih itu gitu. Keren nggak sih gitu ya? Dan itu universitas itu masih sebelumnya Mas Regi Mas Dea, sorry, slide-nya kebablasan itu. Dan sampai sekarang tuh universitas itu, berikutnya maaf. Berikutnya deh. Berikutnya Mas Dea. Nah, sorry kebalik. Jadi sampai sekarang universitas itu masih berdiri kokoh Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya kita pernah mendengar gitu ya, barangkali angkatan zaman dulu gitu ya, angkatannya Pak Rustam gitu, kita pernah mendengar pemerintah itu intervensi ke kampus-kampus gitu ya, sampai ada masa gitu kampus tuh harus sementara waktu ditutup gitu. Nah ini institusi pendidikan ini juga pernah ditutup Bapak Ibu, Al-Azhar ini, dan yang nggak tanggung-tanggung gitu. Yang nutup itu adalah Salahuddin Al-Azubi. Keren nggak sih? Kampus gue lagi ditutup loh sama Salahuddin Al-Azubi gitu. Kan itu luar biasa sekali gitu. Jadi saya pernah membaca Bapak Ibu dalam sebuah artikel yang ditulis oleh seorang orientalis di Barat, itu Islam itu akan tetap berjaya selama umatnya masih melaksanakan 3 hal ini. Pertama adalah ibadah haji ke Baitullah, lalu kemudian sholat Jumat berjamaah, dan tradisi keilmuan ini terjaga di Universitas Al-Azhar Kairo. Masya Allah. Ya, kenapa Universitas Al-Azhar Kairo yang disebut? Karena di tempat ini itu sistem pendidikan selama 1 abad lebih itu masih tetap digunakan hingga kali ini. Kitab-kitab yang sama yang masih tetap diajarkan dan seterusnya.
Lalu kemudian yang juga sangat luar biasa sekali adalah sistem wakaf yang digunakan. Tadi Universitas Al-Qawariyun di Fes, Maroko, Universitas Al-Azhar ini dari didirikan sampai hari ini Bapak Ibu, itu pendidikannya masih diongkosi oleh wakaf. Ini juga merupakan salah satu jejak Islam yang sangat luar biasa sekali gitu. Barangkali nanti bisa next time gitu ya dibahas tentang wakaf ini, bagaimana segala hal gitu ya. Pada waktu itu kehidupan umat itu seakan-akan gratis karena semua diongkosi oleh wakaf ini. Itu juga kemudian yang mendorong saya untuk membuat wakaf literasi, termasuk salah satunya adalah buku Journey to the Light ini, yang seluruh royaltinya itu digunakan untuk mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, sebagai dedikasi saya, penghormatan saya pada institusi yang sangat mulia ini, Al-Azhar Al-Syarif, Al-Azhar yang mulia. Pada awalnya Bapak Ibu, Universitas Al-Azhar ini didirikan oleh Daulah Syiah Fatimiyah dan digunakan untuk mengajarkan paham-paham Syiah tentu saja gitu ya. Itu juga merupakan alasan kenapa ketika Salahuddin Al-Azubi bisa membebaskan Mesir ini dari menutup dinasti Syiah Fatimiyah di sana, yang dilakukan berikutnya adalah menutup Universitas Al-Azhar ini. Ditutupnya nggak tanggung-tanggung, lama banget Bapak Ibu, sampai sekitar 1 abad, sampai sekitar 100 tahun gitu. Karena ini betul-betul ingin dibersihkan gitu ya, tempat pendidikan ini dari paham-paham yang tidak seharusnya. Salahuddin Al-Azubi itu paham betul gitu ya, perusakan Islam itu akan sangat efektif di lingkungan akademisi. Ini sangat berbahaya untuk generasi selanjutnya. Dan baru dibuka lagi itu tahun 1267, ini sudah bergantian gitu ya, udah bukan Azubiyah lagi yang ada di Mesir, tapi sudah ganti dengan Daulah Mamluk. Lalu kemudian sampai sekarang institusi ini kemudian menjadi mercusuar ilmu pengetahuan yang mengajarkan Islam dengan paham Sunni tentu saja. Di tahun 1930 kampusnya ini dipindahkan. Jadi yang sebelah kiri ini masjidnya Bapak Ibu. Dulu awalnya institusi pendidikannya ada di situ. Foto yang sebelah kiri, foto yang sebelah kanan ini adalah kampus yang saat ini. Di tahun 30-an itu kemudian dipindahkan ke kampus yang sekarang. Barangkali memang sudah tidak memungkinkan lagi gitu ya lokasinya, karena mahasiswanya pasti udah bertambah banget gitu. Setidaknya ada 3 fakultas ya yang ketika dipindahkan itu ada Usuluddin, Syariah, dan Bahasa Arab. Tapi kalau sekarang ini udah ada sekitar 17 atau 19 fakultas gitu yang ada di sana. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, di tahun 1962 itu didirikan Universitas Al-Azhar yang khusus untuk para ahwat. Dan menariknya lagi, universitas yang kampus khusus yang untuk putri ini itu merupakan inspirasi ketika Grand Syekh-nya pada waktu itu Syekh Muhammad Saltut itu datang ke Indonesia dan bertemu dengan Rahmah El-Yunisiyah. Beliau ini adalah pendiri Madrasah Diniyah Madrasah Diniyah Putri di Padang Panjang. Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Ternyata inspirasi bisa datang dari mana saja, dari seorang muslimah di Indonesia di Padang Panjang, nun di sana gitu ya. Barangkali banyak dari kita yang belum pernah ke madrasahnya. Ini sampai sekarang masih berdiri Bapak Ibu dan masih terus mengirimkan santri-santrinya ke institusi-institusi pendidikan luar biasa di Timur Tengah. Ternyata itu yang menginspirasi Al-Azhar untuk mendirikan kampus khusus untuk putri. Oke, baik. Next berikutnya, Mas. Berarti balik lagi ya ke depannya tadi yang sebelum ini, karena ininya kebalik slide-nya. Nah, oke. Cordoba. Nah, ini tuh saya nggak bosen-bosennya gitu ya bicara tentang Andalusia, karena memang itu sedalam itu ketakjuban saya pada peradaban yang ditorehkan oleh umat Islam di sana. Jadi barangkali Cordoba ini adalah sebuah nama, tapi bagi masyarakat Eropa, Cordoba ini adalah nada-nada indah yang mengalun merdu Bapak Ibu. Tanpa kota Cordoba, barangkali Eropa tidak akan kita lihat seperti hari ini. Mereka barangkali masih dalam masa kebodohan dan kejahiliahan. Titik sentralnya itu lagi-lagi Bapak Ibu, ini adalah di Masjid Agung Cordoba, tempat segala hal hebat ini berawal. Saya sudah mengulang-ulang gitu ya bagaimana hebatnya kota ini gitu ya, ada sekian banyak, ada sekitar 3.837 masjid. Kebayang kalau setiap masjid itu berdiri 1-2 madrasah di sana gitu ya, ini tidak termasuk halaqah-halaqah ilmu yang ada di dalam masjid. Itu kebayang gitu ya, jadi satu kota aja itu ada ribuan sekolah gitu, perumpamaannya hari ini gitu. Nggak heran gitu ya kalau pada waktu itu memang anak petani miskin di Andalusia pun nggak ada yang buta huruf gitu, sementara raja-raja dan para pemuka agama Eropa itu baru 1-2 yang bisa menuliskan namanya.
Lalu juga yang kemarin juga saya sempat singgung gitu ya, masjid ini begitu luar biasanya dengan segala apa itu namanya kecanggihan teknologi katakanlah begitu ya, yang pada waktu itu tuh belum ada gitu. Bagaimana mereka memanfaatkan jelaga-jelaga dari lampunya yang bisa digunakan untuk jadi tinta, lalu kemudian mereka sudah menggunakan banyak hal lah gitu ya, yang masih membuat kita seringkali takjub gitu ya. Lalu juga kemudian ilmuwan-ilmuwan luar biasa yang lahir dari Rahim Cordoba ini, yang selalu saya ulang-ulang, selalu saya sebut adalah bagaimana kemajuan teknologi kedokteran pada waktu itu gitu ya. Di saat Barat itu masih menganggap penyakit sebagai kutukan, itu dokter-dokter di Andalusia itu sudah bisa melakukan pembedahan untuk menghentikan perdarahan otak dan seterusnya. Kemudian juga apa namanya, bagaimana para ulama-ulama yang sekaligus dokter-dokter Muslim itu seperti Az-Zahrawi yang dari sana gitu ya, itu yang menemukan sekitar 200-an alat bedah, sebagian masih digunakan hingga hari ini, termasuk benang yang digunakan untuk menjahit luka. Itu adalah hasil dari buah pikir dokter sarjana Muslim. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, next slide berikutnya, Mas Tia. Saya singkat saja ya, karena Cordoba ini sudah sering, barangkali Bapak Ibu juga sudah sering mendengar dari saya ulang-ulang. Nah, ini adalah Registan Square, Bapak Ibu. Ini salah satu tempat yang membuat saya betul-betul jatuh cinta, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar yang di sebelah kiri, ini posisinya ini ada di sekarang ini posisinya ada di negara Uzbekistan, Bapak Ibu. Ada di satu kota bernama Samarkand. Nah, sebelah kiri itu kalau Bapak Ibu mengira itu adalah kompleks istana, gitu ya, atau masjid, gitu. Itu tidak tepat Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri itu adalah kompleks madrasah. Kebayang tidak hari ini gitu ya, ada kampus berdiri semegah itu gitu. Dalam sebuah kompleks yang sangat luas sekali, tamannya luas, bangunan-bangunannya luas, sungguh luar biasa banget, berhias mozaik-mozaik yang luar biasa indah. Itu ada 3 bangunan Bapak Ibu yang ngadap ke depan, ngadap kanan, ngadap kiri. Itu 3 kampus yang berbeda gitu ya. Jadi ada namanya Ulubeh Madrasah, lalu kemudian ada Serdor Madrasah, dan kemudian ada Tilyakari Madrasah. Nah, bangunan yang sebelah kanan itu Bapak Ibu itu adalah atapnya gitu ya, dari Tilyakari Madrasah. Kalau Bapak Ibu lihat warnanya kekuningan, itu dulunya Bapak Ibu memang terbuat dari emas. Kebayang nggak? Ada kampus didirikan itu yang dindingnya dilapisi emas. Saya nggak kebayang gitu ya gimana mereka mendedikasikan dana yang sangat luar biasa gitu ya, kalau dinding kampusnya aja udah bisa dilapisin emas seperti itu gitu ya. Itu namanya Mukarnas gitu, yang sebelah kanan itu apa, ceruk-ceruk yang bentuknya kayak sarang lebah itu fungsinya juga banyak, nanti kapan-kapan kita bisa bahas. Itu semuanya itu dilapisin, ditempel emas satu persatu. Ketika saya melakukan perjalanan keliling Asia Tengah, itu saya masih menemukan di banyak tempat gitu ya madrasah-madrasah yang jadi bangunannya itu masih utuh, terus ada di dindingnya itu ada beberapa bagian yang tercongkel-congkel gitu Bapak Ibu. Itu konon merupakan jadi nggak semuanya ya. Jadi kalau di Tilyakari ini karena namanya aja Tilyakari itu dalam bahasa setempat artinya emas. Itu memang semuanya emas gitu ya. Itu hiasan-hiasan aja gitu di tempat-tempat lain, di madrasah-madrasah yang lebih kecil. Itu dicongkelin. Ternyata waktu Soviet itu menjajah mereka, datang menyerbu mereka seperti yang dilakukan ke Ukraina hari ini, itu mereka tuh nyangkelin emas-emas di madrasah-madrasah itu kan lumayan gitu ya. Kalau satu gedung gitu kan ya dapatnya banyak juga gitu, dan itu dibiarkan sampai sekarang walaupun bangunan-bangunannya itu sudah direnovasi, revitalisasi, tapi bagian-bagian yang emasnya tercongkel itu dibiarkan tetap seperti itu untuk menjadi bukti sejarah gitu, betapa kayanya peradaban Islam pada waktu itu. Lalu Bapak Ibu yang tadi saya sebut gitu ya, ada yang bernama Ulubeh Madrasah. Ulubeh itu nama salah satu raja mereka. Ini orang juga sangat luar biasa banget. Saya agak lupa, saya udah pernah sharing belum di kajiannya, kajian subuhnya Khalifah, tapi ini sering saya sharing di kajian-kajian saya. Ini dia itu merupakan raja sekaligus ahli ilmu, sekaligus ulama, sekaligus ahli matematika, sekaligus astronom. Ulubeh ini sudah membuat perhitungan 1 tahun itu lamanya 365 hari, 5 jam, 49 menit, 15 detik. Perhitungan yang diterapkan sekitar tahun 1300-an itu sejaman dengan zaman Majapahit kalau di kita ya Bapak Ibu, itu hanya selisih 28 detik dengan perhitungan NASA modern hari ini. Insya Allah. Bapak Ibu kalau mau tahu observatoriumnya yang digunakan oleh Ulubeh ini untuk meneropong bintang gitu ya, itu masih ada, masih bisa kita saksikan. Tapi tempatnya bukan di sini ya. Observatorium itu agak agak jauh sedikit gitu, tapi masih di kota yang sama gitu. Kebayang gitu ya, udah bisa bikin madrasah dindingnya dari emas, bikin madrasah semegah itu, bikin observatorium yang sudah bisa ngitung, perhitungannya itu hanya beda 28 detik sama perhitungan NASA modern gitu ya. Itu apa enggak kebayang gitu
bayangan saya in between memang orang-orangnya jenius, tapi juga difasilitasi luar biasa sekali gitu oleh negara. Kalau nggak mungkin gitu ya akan menghasilkan orang-orang yang gila ilmu, mendedikasikan ilmunya untuk ilmu gitu ya, yang sangat giat banget belajar. Kebayang ngapain gitu, enggak gitu ngitung 1 tahun itu berapa hari gitu kan. Kalau misalnya negaranya belum sejahtera, pasti yang akan dipikirin hari ini mau makan apa gitu ya, hari ini minyak goreng harga berapa gitu, pasti masih akan begitu gitu. Ini udah mikirnya tuh udah yang luar biasa sekali gitu, dan ini juga terbukti nggak hanya di sini gitu ya. Masih di kawasan yang sama yang sekarang menjadi bagian dari negara Uzbekistan, itu juga saya sempat singgung, ada salah satu cendekiawan Muslim Al-Biruni, itu juga di abad ke-10 juga sudah bisa menghitung diameter bumi. Ngapain gitu ya ngitung diameter bumi gitu kan. Tapi itulah gitu ya kemajuan keilmuan itu yang dimiliki peradaban Islam pada waktu itu tuh memang sungguh masya Allah, subhanallah, udah nggak kehitung-hitung lagi deh gitu. Dan semuanya itu menariknya digunakan untuk memudahkan kita untuk menjalankan syariat. Perhitungan astronomi ini penting dalam apa namanya Islam Bapak Ibu, karena digunakan untuk menentukan waktu sholat, untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, awal dan akhir Dzulhijjah, lalu juga ilmu pengetahuan geografi, kartografi yang sudah sangat modern pada masanya gitu ya. Salah satunya itu ada seorang kartografer bernama Ali Idrisi, itu yang bisa membuat peta dunia, membuat globe yang sangat rumit, karena digunakan oleh orang-orang Muslim dari seluruh penjuru dunia untuk menentukan arah melakukan perjalanan untuk ibadah haji. Jadi memang sangat luar biasa sekali gitu ya, bagaimana matematika pada waktu itu sangat maju, sehingga Al-Khawarizmi yang kita tahu sebagai bapak algoritma modern yang sekarang menjadi cikal bakal revolusi digital, itu awalnya dia menggunakan perhitungan-perhitungan matematika untuk mempermudah perhitungan zakat, untuk mempermudah perhitungan waris dan seterusnya. Sungguh sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, tadi saya juga sempat sebut gitu ya, kalau pendidikan dalam Islam itu tidak mengenal usia. Nah, ini buktinya di sini nih Bapak Ibu. Jadi tempat ini itu merupakan perlintasan rute jalur sutra. Tempatnya jadi sangat menarik banget, kaya gitu ya. Karena memang menjadi perlintasan perdagangan internasional pada waktu itu. Jadi pedagang-pedagang ini dari timur mereka akan bawa dari sini, dari tempat ini kan penghasil kapas gitu ya, sampai sekarang gitu. Jadi mereka akan bawa kapas, kemudian mereka bawa sutra dari Cina. Ini juga tempatnya nempel gitu ya, wilayahnya dengan Cina. Lalu kemudian nanti dari barat mereka akan bawa dari Afrika itu emas, gading gajah dan seterusnya untuk mereka perdagangkan di pasar-pasar yang ada di sepanjang rute perjalanan ini. Nah, para pedagang ini Bapak Ibu, para pedagang internasional ini tentunya orang-orang yang sudah dewasa gitu ya, orang-orang yang sudah berumur, karena mereka sudah melakukan perjalanan yang nggak gampang bawa. Kebayang gitu kalau sekarang itu kayak bawa dagangan 2 kontainer gitu kan, bisa dirampok di sepanjang jalan dan seterusnya. Ini pasti udah orang-orang yang sudah dewasa. Nah, mereka itu kalau pagi dagang, melakukan transaksi perdagangannya ke pasar dan seterusnya. Nah, kalau sore malam mereka itu masuk ke madrasah-madrasah ini gitu. Mereka menimba ilmu di tempat-tempat ini. Lalu setelah kan itu biasanya mereka berdagang misalnya dalam satu musim gitu ya, satu musim panas, satu musim dingin. Nanti mereka akan kembali lagi ke kampungnya dengan membawa dagangan dari tempat mereka berdagang. Di saat yang sama ketika mereka ini kembali ke kampung halamannya, Bapak Ibu, mereka ini mengajarkan ilmu-ilmu yang didapat dari pusat-pusat kosmopolitan ini gitu, dari Samarkand ini. Selain membawa ilmu, mereka itu juga membawa kitab yang mereka beli gitu ya. Jadi waktu itu tuh kitab itu kalau belinya harus disalin. Saya udah pernah bahas ini ya ketika kita bahas tentang literasi. Itu dibawa. Jadi makanya transfer ilmu itu sampai ke pelosok-pelosok gitu ya, sampai ke kampung-kampung, sampai ke negeri-negeri yang jauh gitu ya. Karena luar biasanya jasa para pedagang-pedagang ini. Nggak cuma mereka itu menghidupkan ekonomi, nggak cuma mereka itu melakukan perdagangan, tapi mereka ini juga sekaligus sebagai para pelajar, para pencari ilmu. Mereka pulang itu kemudian mengajarkan banyak hal pada orang-orang di kampungnya. Seandainya saja gitu ya kita masih bisa menggunakan pola yang sama gitu ya untuk para sarjana-sarjana muslim, kebayang ya para pelaku-pelaku startup gitu ya, dengan senang hati sore mereka ke masjid ngajarin anak-anak muda gitu ya, ngajarin bisnis, ngajarin teknologi informasi, ngajarin segala rupa lah gitu ya dengan kemampuan masing-masing. Keren banget pasti umat Islam. Nggak tanggung-tanggung gitu. Nggak lama lagi gitu ya kita yang akan memimpin peradaban ini. Oke, next slide, Mas. Iya, oke. Ini yang kemarin kalau sudah memfollow saya di sosial media, ini yang kemarin saya tulis, Bapak Ibu, ini saya memasukkan Bukhara.
Jadi sebenarnya banyak banget ya, tapi saya hanya akan singgung beberapa master poin-poin pentingnya saja gitu. Nanti kita bisa obrolin. Enggak hanya ini jejak peradabannya, enggak hanya di tempat-tempat ini, madrasah-madrasah luar biasa itu masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Ini yang gambar yang sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini di kota Bukhara. Ini madrasah ini bernama Madrasah Mir-Arab. Kenapa dinamakan Mir Arab dalam bahasa setempat artinya ini tuan dari Arab. Jadi ini memang salah satu yang dipercaya oleh Sultan Ubaidillah Khan ketika pembangunan madrasah ini itu memang adalah seorang syekh berasal dari zaman Syekh Abdullah Yamani itu yang memimpin proyek pembangunan universitas ini. Lalu kan orang penduduk setempat gitu ya menyebutnya sebagai tuan dari Arab. Makanya kemudian madrasah ini dinamakan Madrasah Mir Arab. Yang menarik Bapak Ibu di depannya ini ada sebuah menara yang menjulang tinggi gitu ya. Nah, itu tuh menara itu bernama Kalyan Minaret. Ini juga masih berdiri sampai hari ini. Ini menara ini merupakan saksi sejarah yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi tempat ini Bukhara, kota Bukhara ini merupakan salah satu kota yang juga dilintasi oleh Genghis Khan. Pasukannya Genghis Khan ketika mereka terus bergerak merengsek menuju ke Baitul Maqdis. Nah, salah satu kota yang luluh lantak kehancurannya parah itu ya selain di Baghdad itu adalah Bukhara. Pada waktu itu betul-betul kota ini juga dibumi hanguskan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika pertama kali melihat menara Kalyan ini, si Genghis Khan itu tuh takjub gitu. Ya maklum gitu ya, dia berasal dari Gurun Gobi gitu yang sampai sekarang pun saya sudah pernah ke sana gitu ya ketika melakukan perjalanan ke Uighur, ke Xinjiang. Tempatnya aja masih somewhere out there gitu. Masih yang gurun yang seperti itu gitu. Terus tiba-tiba dia bisa melihat bangunan setegak ini berdiri kokoh menjulang bisa dinaikin pula gitu. Akhirnya ya sudahlah, saking kagumnya, kemudian dia tuh sampai mendongak dan topinya jatuh. Konon ini untuk pertama kalinya dia itu menunduk untuk mengambil topi yang jatuh itu, dan itu yang membuat bangunan ini, menara Kalyannya saja ya, yang tidak dihancurkan, tapi bangunan lainnya dihancurkan. Madrasah Mir Arab ini juga di dekatnya situ ada Masjid Mir Arabnya itu juga sudah berkali-kali sih direnovasi, sudah berkali-kali juga dihancurkan, juga sudah berkali-kali tempat ini ketika penjajahan Uni Soviet juga dialihfungsikan. Alhamdulillah gitu ya. Allah selalu memberikan jalan untuk lagi-lagi kembali menjadi madrasah. Di isu yang paling kontemporer kalau Bapak Ibu mengikuti perangnya Rusia dan Ukraina itu salah satu pemimpinnya dari yang dibawa sama Putin untuk menyerang Ukraina itu adalah salah seorang pemimpin dari negeri Muslim Chechnya itu juga mendapatkan pendidikannya di madrasah Mir Arab ini. Oke. Nah, terus yang sebelah kanan dari kota Bukhara ini, Bapak Ibu, ini lahir para ilmuwan-ilmuwan yang sangat ulama yang sangat luar biasa sekali, gitu ya. Salah satunya tentu kita semua tahu famous name, gitu ya, Imam Bukhari. Konon katanya di Indonesia ini ada sekitar 200-an sekolah yang bernama Imam Bukhari. Luar biasa sekali gitu ya. Yang sebelah kanan ini merupakan makam beliau Bapak Ibu. Tapi ini yang di atas ini bukan benar-benar makamnya. Ini tuh kalau orang Jawa bilang adalah cungkupnya. Jadi monumennya gitu. Makamnya itu ada di bawah tanah, di bawahnya ini gitu ya. Lalu kemudian dari Bukhara ini juga ada lahir banyak sekali ilmuwan. Ya karena dia dulu memang juga merupakan kosmopolitan intelektual gitu. Kota ini sama dengan Baghdad, sama dengan Cordoba gitu ya. Ketika Genghis Khan itu datang ke sini sama kehancurannya. Para ulama dibunuh, buku-buku kitab-kitab dibakar dan seterusnya. Kehilangan yang sangat luar biasa sekali. Ini tempat ini juga merupakan kampung halamannya seorang ilmuwan terkenal bernama Al-Bazar, lalu kemudian Abu Hafiz Al-Zakaria, lalu kemudian dan masih banyak lagi. Ini kalau saya ketika melakukan perjalanan ke sini itu miris sekali Bapak Ibu. Jadi ketika pada waktu penjajahannya Soviet itu kan semua tempat gitu ya, termasuk salah satunya adalah makamnya Imam Bukhari yang katanya yang terkenal gitu ya, cerita yang terkenal ini disuruh cari oleh Presiden Soekarno gitu ya dan seterusnya gitu. Cerita itu terkenal gitu, tapi sebenarnya dalam riset saya di buku yang saya tulis Jurnal itu Samarkan itu secara kronologis waktu agak tidak terkonfirmasi gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah karena itu sudah terkenal ceritanya bahwa yang menemukan kembali makamnya Imam Bukhari itu adalah Bung Karno dan seterusnya ya akhirnya orang Indonesia dapat privilege kalau ke sana. Tapi sebenarnya bukti-bukti sejarahnya itu sinkronisasi waktunya agak tidak tepat gitu. Nah,
di situ itu makam-makam para ulama ini memang udah dihancurin gitu. Kalau Bapak Ibu tahu kondisi di Palestina hari ini, makam-makam para sahabat, makam-makam para mujahid dihancurkan oleh Israel, itu sama gitu kondisinya di Bukhara pada waktu itu juga. Jadi ada saat saya sempat pergi ke satu tempat gitu ya, makamnya Imam Al-Maturidi, itu benar-benar apa namanya, nggak ada yang tahu. Karena kan itu penjajahannya juga lumayan lama ya, hampir 80-an tahun gitu, nggak ada yang tahu itu makam siapa, hanya mereka tuh tahu nisan-nisan bertuliskan huruf Arab. Lalu ketika ada seorang ulama besar dari Indonesia yang datang ke sana, beliau tuh menangis karena beliau bisa membaca gitu ya, ini tuh tulisannya apa, artinya apa gitu. Sahabat saya di sana yang mengantarkan perjalanan saya itu cerita gitu bagaimana beliau ini sampai menangis gitu. Kalian tidak tahu siapa yang dimakamkan di sini gitu. Ini adalah seorang ulama besar, kemudian disebutkanlah apa namanya jasa-jasanya dan prestasinya. Itu memang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah 2 kali saya melakukan perjalanan ke makamnya Imam Bukhari ini disambut baik gitu ya oleh imam besar di kompleks pemakaman masjidnya Imam Bukhari ini. Lalu kemudian juga saya sudah sempat menyerahkan buku saya Journey to Samarkand pada beliau. Ini kalau Bapak Ibu memang ingin gitu ya, sebenarnya kalau mau melakukan perjalanan menyusuri jejak peradaban Islam, ini saya recommended banget untuk pergi ke tempat-tempat ini. Karena tempatnya nggak jauh, lalu kemudian juga nggak terlalu mahal karena masih di Asia. Nanti Mas Regi lah yang akan jelasin. Oke, next slide berikutnya. Karena sudah jam 6:04. Oke, kita sudah sampai Ibroh. Jadi nanti biar apa namanya bisa banyak diskusi ya Bapak Ibu. Saya mengambil ayat pertama yang turun kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra ini adalah perintah yang pertama turun. Saya sering mengulang-ulangnya ketika bicara tentang literasi, ketika bicara tentang pendidikan, ketika bicara tentang ilmu pengetahuan. Ya mau nggak mau gitu loh. Bahwa memang perintah yang pertama turun ini adalah perintah membaca. Islam adalah agama yang sangat lekat dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Tentu ini bukan sekedar perintah membaca gitu, tapi ini adalah juga perintah untuk belajar gitu ya. Belajar apa saja gitu. Mempelajari semua yang ada di Al-Quran itu pasti, itu wajib. Tapi juga mempelajari tanda-tanda zaman. Mempelajari apa yang ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Tidak akan ada kemajuan tanpa Iqra. Sejarah sudah membuktikan. Nah, pertanyaannya adalah kita mau mengulanginya atau tidak. Begitu ya. Kiranya saya cukupkan dulu pembahasan kita hari ini. Monggo silakan kalau mau ada diskusi dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ya. Ini informasi yang disampaikan luar biasa tentang apa ya, kemajuan dan kejayaan ilmu pengetahuan Islam ya di masa lampau, yang mana ya bisa dikatakan hampir sebagian besar keilmuan di muka bumi ini datangnya dari agama yang kita cintai ini ya, Mbak Utik. Betul. Nah, baik, semoga Bapak Ibu tadi menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Mbak Utik, dan mungkin jika ada yang ingin tanyakan atau ingin diutarakan, ya kami akan sediakan waktunya untuk tanya jawab. Namun sebelum masuk sesi tersebut, mungkin Mbak Utik ingin bersisa sejenak, minum dulu, dan juga ini dari rekan-rekan di Kalifatur mungkin ada sedikit dulu yang akan disampaikan sebagai selingan ya. Mohon izin ya Mbak Utik. Kang Dea, silakan. Ya, jadi sudah muncul. Ya. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita tahu umroh sudah dibuka ya oleh pemerintah Saudi sejak bulan Januari, dan alhamdulillah Kalifatur telah memberangkatkan 2 rombongan di bulan Maret. Insya Allah kemudian nanti di bulan April juga sudah mulai, di bulan Ramadan sudah ada yang mulai daftar ya. Kita sudah sediakan juga bagi para jamaah tanggal-tanggal keberangkatan. Di antaranya salah satunya ya keberangkatan di 19 April ya, itu dengan total hari 17 hari itu umroh Lailatul Qadar. Jadi kita menikmati 10 malam terakhir di kota Mekah melalui sholat Id dan sedikit Syawal ya di sana. Kita pakai pesawat Garuda Indonesia, standar pelayanan, standar Kalifatur. Ini juga kita insya Allah akan menyelenggarakan keberangkatan umroh Syawal dengan beberapa pilihan tanggal yang tercantum selama di bulan Mei. Pilihan hotel tetap bintang 5, penerbangan dengan Saudi Airlines. Kemudian ya ini juga untuk haji, bahwa haji walaupun belum dibuka oleh Arab Saudi selama 2 tahun ini,
mungkin ini masuk tahun ketiga, tapi pendaftaran tetap kita buka, ya, jangan ditunda lagi, karena semakin ditunda nanti akan semakin lama menunggu. Lebih cepat, insya Allah akan lebih baik. Kemudian juga ada satu opsi program haji yang kita sebut dengan program haji furoda, ya, di mana untuk keberangkatan pendaftaran dan keberangkatan itu bisa di tahun yang sama, ya, pendaftaran dan keberangkatan bisa di tahun yang sama. Nah, untuk seluruh informasi tersebut Bapak dan Ibu nanti dapat menghubungi rekan-rekan kita di Khalifatur, ya. Nah, ini cuplikan dari Ustadz Wijayanto. Suaranya nggak ada, Kang Dea. Diulang aja. Suaranya nggak ada ya Pak Regi. Sebentar ya. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah adalah Iqra. Artinya apa? Bagaimana kita membaca, bagaimana literasi. Maka maqasidus syariah, asas agama diturunkan, syariat itu dibuat untuk al-hafdhu ala din, menjaga agama. Yang kedua al-hafdhu alal akal. Bagaimana kita mencerdaskan, perlu akal, ladina liman la aklahu. Kita tidak akan menyempurnakan keberagamaan tanpa ilmu pengetahuan. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita satu buku karya Mbak Marfuah Panji Astuti, Mbak Uti, sahabat saya, Our Journey to the Light, dan juga beberapa buku yang lain yang insya Allah seluruh royaltinya digunakan untuk wakaf literasi, utamanya untuk teman-teman saudara kita mahasiswa Indonesia yang tengah studi di Universitas Al-Azhar Kairo melalui Lazismu Mesir. Dengan membeli buku ini berarti kita telah mencerdaskan anak bangsa, berarti kita akan bersarikat pahala kepada yang mendapatkan keuntungan dari buku ini. Paling tidak itu akan menjadi jariah kita, walaupun sudah meninggal tetap akan mengalir pada kita karena ilmu yang bermanfaat, karena sedekah kita, bahkan melahirkan anak yang soleh dan solehah. Baik, ya, demikian informasi yang ingin kami sampaikan kepada Ibu perihal umroh dan haji, juga tentang buku-buku hasil karya Mbak Utik, ya, utamanya tadi yang diwakafkan, ya, hasil penjualannya diwakafkan untuk mahasiswa, para penuntut ilmu di Kairo, ya, bukunya Journey to the Light, yang mana bila Bapak Ibu juga ada keinginan atau niat untuk bersedekah untuk buku tersebut, dapat menghubungi rekan-rekan kami di Khalifatur, ya. Baik, ini kalau saya lihat di kolom chat masih belum ada pertanyaan nih, Mbak. Cuman rata-rata satu, Mas, yang satu, ya, di atas ini rata-rata dari Pak Rizky Safei. Oh ya, Riki Syafei. Ya, ini emang rata-rata sebagian besar semuanya ungkapan takjub, ya, akan keilmuan Islam ini. Ini pertanyaan dari Pak Riki Syafei, ya. Ini rekan saya juga nih dari asosiasi to leader, ya. Rekan saya, rekan Pak Rustam juga. Saya bacakan saja, Pak Riki. Subhanallah, luar biasa pemaparannya. Akankah masa-masa itu akan terulang kembali? Sejarah Baik, ini, ya. saya coba jawab, ya. Saya yakin saya akan jawab pasti. Karena apa gitu ya? Karena sebenarnya kan cerita sejarah ini sudah selesai gitu ya, dituliskan gitu. Bahwa masa kejayaan dan masa kehancuran itu Allah pergilirkan. Ketika generasi terbaik itu berhasil ditarbiyah, dididik oleh Rasulullah, itu terentang jarak itu nggak kurang dari sekitar 500-an tahun gitu ya, dengan generasinya Salahuddin Al-Ayyubi. Pada waktu itu generasinya Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak lebih baik dari generasi kita hari ini gitu ya. Pada waktu itu umat itu juga dalam kondisi sedang terpecah belah. Pada waktu itu ada pemerintahannya, itu pusat pemerintahannya ada di Baghdad. Tapi jadi periode Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah titik
kejatuhan pertama umat Islam. Jadi kan sebelumnya itu grafiknya itu naik terus gitu ya. Jadi kemenangan di sini, kemenangan di situ, ini terus naik gitu ya. Sampai terus kemudian jatuhnya Baitul Maqdis pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah titik kejatuhan pertama gitu. Pada waktu itu tuh semua udah teriak-teriak gitu ya. Mereka juga sudah menyampaikan ke pemerintahan gitu ya, ke pusat, ke Baghdad gitu ya, bahwa ini Baitul Maqdis itu diserang oleh pasukan salib dan seterusnya gitu. Dan pada waktu itu ya saya sudah sering katakan gitu ya, bahwa pendulum sejarah itu juga saling berkaitan gitu ya. Ketika kondisi umat sedang turun, kemudian melahirkan generasi yang lemah, lalu muncullah para pemimpin yang lemah, lalu kemudian muncullah kehancuran. Setelah kehancuran nanti akan muncul orang-orang yang berusaha untuk mengembalikan kejayaan itu, muncullah generasi yang kuat, kemudian muncullah pemimpin yang amanah, lalu muncullah lagi nanti fase kejayaan. Akan berulang seperti itu terus. Nah, pada waktu itu juga katanya ketika kabar itu sampai ke Baghdad, Sultan ini malah lebih lagi sibuk gitu ya, nyariin burung merpatinya yang udah beberapa hari nggak pulang. Padahal pada waktu itu umat Islam sedang dibantai di Baitul Maqdis. Nah, ini tuh kondisi umat Islam pada waktu itu juga parah sekali gitu ya. Sesama umat Islam bertikai, lalu kemudian bahkan sampai bunuh-bunuhan yang berselisih mazhab gitu ya. Nyaris pokoknya seperti yang kita lihat hari inilah gitu ya, umat dalam kondisi terpuruk dan seterusnya. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Tidak terus kemudian serta-merta kirim kombatan gitu ya, bikin 100.000 pasukan, enggak. Para ulama tahu ketika itu siapa yang bisa mengambil alih kondisi ketika Sultan nggak bisa diharapkan? Para ulama. Kemudian para ulama ini salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, bukunya ini banyak gitu ya. Mereka itu kemudian kembali ke institusi pendidikan. Mereka kemudian menggelar madrasah-madrasah yang sangat luar biasa sekali. Mereka mendidik satu generasi, lalu kemudian lahirlah para mujahid yang berasal dari madrasah-madrasah ini. Inilah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi mereka ini bukan sekedar kombatan gitu ya, tapi mereka ini adalah para ulama. Mereka itu ngerti agama, sehingga ketika mereka itu berperang, semangat jihadnya akan berbeda gitu. Bikin 100-200.000 pasukan itu barangkali mudah gitu ya, atau wilayah Islam luas gitu ya, bisa budak-budak jadiin pasukan. Ya tapi kalau cuma perang, tapi perangnya kayak pasukannya Romawi yang kakinya sampai tiap 10 orang dirantai supaya mereka nggak kabur dalam peperangan, untuk apa gitu? Satu mujahid ini nilainya lebih dari sekian banyak pasukan musuh gitu. Nah, mereka inilah kemudian yang dengan sangat luar biasa bisa mengembalikan Baitul Maqdis menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Islam. Ini perjuangannya juga nggak panjang gitu ya. Perbaikan generasi itu dimulai dari masa 2 generasi gitu ya di atasnya Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi kan juga nggak muncul sekonyong-konyong tiba-tiba kayak Superman datang dari langit gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada dari masanya Imaduddin Zangki, lalu kemudian Nuruddin Zangki, baru kemudian datanglah kejayaan itu di masanya Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Salahuddin Al-Ayyubi ini juga seorang yang sangat concern sekali dengan pendidikan. Beliau bukan sekedar panglima yang gagah berani gitu ya, pokoknya bisa mengayunkan pedang bunuh 10 musuh sekaligus, nggak gitu. Beliau ini seorang intelektual gitu yang sangat luar biasa sekali. Itu kenapa akhirnya keputusannya adalah salah satu keputusan besar yang diambil adalah menutup Al-Azhar. Karena beliau tahu gitu, ketika Al-Azhar ini masih digunakan untuk mempropagandakan paham Syiah karena memang didirikan oleh Daulah Syiah Fatimiyah pada waktu itu, ini nggak beres-beres nih umat gitu. Harus dimulai dari institusi pendidikan. Semua harus balik lagi dulu, sekolah dulu yang benar, mengilmui dulu yang benar, maka akan lahirlah generasi-generasi hebat. Ini juga kemudian dari generasi itu kan sekian abad gitu ya, jaraknya antara generasi terbaik masa Rasulullah dengan generasi terbaiknya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan satu nama, tapi itu adalah satu generasi gitu ya Bapak Ibu. Lalu kemudian bahkan pada waktu membebaskan Baitul Maqdis dalam perang legendaris perang Hittin, Salahuddin Al-Ayyubi itu nggak bawa semua orang loh. Nggak bawa semua pasukannya loh. Pasukannya itu ada sekian ratus ribu. Yang di bawah itu nggak lebih dari 300.000. Yang di bawah itu tidak lebih dari 13.000. Karena ya hanya mereka ini yang menulis standar gitu ya untuk menjadi seorang mujahid yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Lalu terus kemudian berikutnya terentang jarak sekitar 300-an tahun gitu ya, lebih gitu ya, 3 abad gitu ya, dengan generasinya Muhammad Al-Fatih. Ketika pola yang sama itu dilakukan gitu ya, kembali ke Al-Quran, kembali ke ilmu, lahirlah generasi yang dinubuatkan oleh lisan mulia Rasulullah secara langsung gitu. Pemimpin terbaik dari pasukan terbaik yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Bayangkan Bapak Ibu, 200.000 pasukan, ditanya ada nggak yang ninggalin sholat wajib dari balik sampai sekarang? Gak ada yang kalau yang ada duduk gitu ya, gak ada yang duduk loh, 200.000.
Ya gimana nggak benteng Konstantinopel jebol kalau ada kekuatan yang seperti itu. Dan ini yang sangat luar biasa sekali juga, Sultan Muhammad Al-Fatih ini terkenal sebagai orang yang sangat berilmu. Guru-gurunya itu luar biasa sekali. Salah satunya tadi Syekh Ahmad Qurani yang alma maternya Al-Azhar tadi gitu ya. Juga ada Syekh Samsudin. Saya sering sampaikan kalau Bapak Ibu lihat gambar-gambarnya perang Sultan Muhammad Al-Fatih, pasukannya itu selalu di sebelahnya itu ada seorang tidak memakai baju zirah, nggak memakai baju perang, tapi memakai surban seperti ulama. Itu adalah Syekh Samsudin yang selalu membersamai beliau. Sampai ke garis depan, sampai ke titik terakhir itu selalu ada ulama yang selalu bersama beliau. Ini menunjukkan bagaimana mereka sangat menghargai ilmu pada waktu itu. Bahkan ketika mau membebaskan benteng Konstantinopel setelah pengepungan sekian lama belum jebol-jebol juga gitu ya, dilemparin pakai meriam segede-gede anak sapi, belum jebol juga awalnya ya. Lalu kemudian mereka menggali tanah untuk masuk ke dalam menggali tanah untuk ngelewatin bentengnya itu, seperti yang dilakukan oleh para mujahid di Palestina hari ini gitu, menggali terowongan malah disiram ter panas dari atas gitu ya, belum jebol juga, sampai ngangkat kapal dan seterusnya gitu ya. Nah, pada waktu itu curhatnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu ke gurunya. Apa yang harus dilakukan? Ke orang berilmu gitu. Jadi bukan terus pokoknya kirim tambah pasukan, nggak gitu. Akhirnya adalah cerita yang bersejarah itu, mengangkat kapal supaya menyeberangi rantai yang dipasang di Selat Bosporus. Mengangkat kapal ini idenya siapa? Nggak murni ide mereka, sudah ada ilmunya. Ini idenya Salahuddin Al-Ayyubi, sudah pernah melakukan sebelumnya di Alexandria. Dan ini hanya orang berilmu yang tahu gitu. Nah, yang seperti ini tadi juga disebut ya sama Ustadz Wijayanto gitu, bagaimana pentingnya gitu ya, bahkan dalam kondisi perang pun orang itu tetap harus menuntut ilmu. Ini juga yang terjadi pada masa itu. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau nanti kita bisa bicara panjang lebar tentang pendidikan dalam Islam, di masanya Utsmani inilah kemudian mereka itu memasukkan satu kurikulum yang belum ada di generasi sebelumnya, yaitu kurikulum militer. Itu dimulainya memang di masa Daulah Utsmani. Jadi setiap orang itu memang mendapatkan pendidikan militer. Kalau sebelumnya opsional gitu ya, kalau di sini enggak. Nah, apa keuntungannya? Kan kita tahu memang kekuatan militernya Utsmani ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Apa keuntungannya? Salah satunya adalah pada waktu itu kalau ada dalam satu keluarga itu punya anak laki-laki dan nggak ikut berjihad, nggak jadi bagian dari pasukannya kerajaan, itu ibunya tuh malu, kayak punya anak yang nggak naik kelas. Jeng anakmu udah nggak naik kelas ya, gitu kan, malu gitu ya. Nah itu juga gitu, jeng kenapa nggak ikut jihad ya gitu? Kayak ikut jihad. Barangkali kalau ibu-ibu sekarang ngomongnya begitu, itu akan sangat memalukan sekali. Nah ini juga kalau misalnya memang kita itu bisa mengembalikan anak-anak kita ke keluarga kita untuk kembali ke institusi pendidikan gitu ya, itu insya Allah akan terulang kembali. Karena tadi saya sudah sebutkan, sejarah itu, kejayaan itu ada syaratnya. Dan syaratnya kita sudah tahu, blueprintnya kita sudah tahu, apa yang mereka lakukan dari generasi sahabat ke generasi Salahuddin Al-Ayyubi ke generasi Muhammad Al-Fatih, itu kita tahu itu blueprintnya. Hanya kita mau ngikutin atau tidak. Begitu Mas, silakan. Ini beberapa ada yang raise hand, barangkali mau yang raise hand dulu. Baik, Pak Riki ya, terjawab ya, insya Allah itu akan terulang kembali ya Pak Riki. Ya, ini ada pertanyaan di chat, juga ada yang raise hand. Mungkin Pak Rustam ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih Mas Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penguasaan peradaban kan salah satunya adalah dengan penguasaan iptek ya. Itulah yang ditujukan oleh umat Islam masa lalu. Sebetulnya Al-Quran sudah sangat jelas. Selain hukum, sejarah, juga ada 3 hal yang membangun ilmu pengetahuan. 1, perintah membaca, alias membangun budaya literasi. Yang kedua, bertebaran begitu perintah untuk berpikir. Yang ketiga adalah fenomena. Itu adalah 3 aspek yang membangun ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemunduran umat Islam karena sudah tidak jarang menjalankan Iqra. Menurunnya budaya literasi bangsa Indonesia yang notabene umat Islamnya mayoritas di dunia, paling banyak di dunia, itu budaya literasinya sangat mengkhawatirkan sekali. Saya apresiasi buat Mbak Utik karena sudah mewakafkan literasi dengan hasil hasil penjualannya akan diwakafkan untuk buku. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian
dalam skala kecil membangun budaya literasi umat Islam di Indonesia. Salah satunya adalah membangun perpustakaan masjid. Saya begitu kuliah, saya aktif di perpustakaan Masjid Salman ITB dulu, dan sempat meraih penghargaan sebagai perpustakaan masjid terbaik di Indonesia. Sayang sekali tidak ada penerusnya yang militan ya. Jadi saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, selain membeli buku-buku Mbak Utik, juga jika punya buku-buku bekas yang masih bisa dibaca, silakan kirimkan ke Khalifah. Kami sedang membangun perpustakaan Masjid Ibrahim di Lembang. Jadi nanti itu sebagai pilot project. Nanti akan dibuat lagi di masjid-masjid yang lain. Gitu. Jadi semua masjid nanti adalah jadi sebagai pusat kegiatan dan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Tentu saja langkah ini adalah sebuah langkah kecil ya. Jadi juga apresiasi buat Ibu Hetty yang sudah membeli 30 buku dan sudah membeli lagi 20 buku. Ini sudah pesan Masya Allah, Masya Allah. luar biasa. Masya Allah. Ini ikut membangun budaya literasi yang bagi saya sudah sangat mengkhawatirkan sebetulnya kondisi daya baca dan daya menulis. Umat Islam Indonesia paling banyak, tapi karya tulisnya paling sedikit, terutama dari umat Islam. Kalah dibandingkan dengan Pakistan. Saya punya data-data mengenai itu. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapin sedikit ya. Betul sekali Pak Rustam. Memang ini luar biasa sekali gitu ya. Jadi dalam sejarahnya itu kita itu gampang banget untuk menilai kejatuhan sebuah peradaban. Itu pasti ketika majelis ilmu itu ditinggalkan. Itu sudah pasti. Andalusia itu 200 tahun untuk menuju kehancuran. Saya ceritakan kemarin gitu ya. Bagaimana seorang tokoh yang fenomenal bernama Zirzab datang menggantikan majelis-majelis ilmu ini dengan dendang lagu dan tarian. Sehingga orang-orang lebih memilih mendengarkan cerita-cerita ajaibnya dia dan hal-hal yang aneh yang dia bawa ketimbang membaca kitab. Sudah, tinggal nunggu waktu gitu, jeger kejadian gitu ya. Lalu kemudian yang paling mutakhir, paling dekat dengan kita gitu, apa yang terjadi di Daulah Utsmani Turki itu dengan jelas gitu ya, dengan jelas Said Nursi itu menuliskan dalam kitabnya bagaimana dia tuh berteriak-teriak ketika pada waktu itu madrasah-madrasah ini ditutup diganti dengan sistem pendidikan sekuler gitu. Ini tunggu saatnya, ini pasti nanti akan hancur. Said Nursi kemana-mana mengatakan itu dan ternyata betul gitu. Ketika institusi pendidikan itu diganti dengan institusi pendidikan sekuler, lahirlah Muhammad Atatürk dan teman-temannya. Dan kemudian memang peradaban itu ditutup oleh anak kandungnya sendiri, oleh orang-orang Turki sendiri. Turki nggak pernah dikalahin dari luar, tapi memang dari dalam sendiri. Nah itu, ketika kita itu harusnya itu menjadi pelajaran. Ketika kita sekarang gitu ya, katakanlah jangankan membuat perpustakaan gitu ya, Pak Rustam ya, di rumah sendiri pun gitu ya, buku-buku tuh gak ada yang selesai dibaca gitu misalnya. Tentu itu akan sangat ya. Terus ketika kita bertanya, akankah ini kembali lagi gitu ya, kayaknya memang jadi jauh panggang dari api gitu ya, kembalinya kapan gitu. Tapi ketika nanti generasi-generasi muda Muslim ini sudah dengan semangat ilmu, kecintaan pada ilmu yang luar biasa, insya Allah pergiliran itu nggak akan lama lagi datangnya. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Utik. Terima kasih Pak Rustam. Saya hanya tergelitik dengan satu statement Mbak Utik ya, tapi mungkin nanti mudah-mudahan dengan kesempatan bisa disampaikan. Bahwa teknik mengangkat kapal itu ke bukit pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, saya belum pernah baca nih, tapi saya akan coba cari tahu nih ya, itu di mana dan kapan, pada saat apa gitu ya. Boleh, insya Allah. Nanti sebenarnya membahas secara khusus tentang kapal itu juga menarik, Mas Regi, karena kan sebenarnya Rasulullah itu banyak menjelaskan tentang lautan, padahal seumur-umur Rasulullah itu nggak pernah lihat laut gitu ya. Maksudnya belum pernah berlayar apa segala macam. Terus kemudian di pas armada pertama yang dikirim oleh pasukan muslimin untuk menyeberangi lautan. Jadi perangnya itu dulu tuh cuma di Jazirah Arab aja gitu kan, nggak sampai keluar sampai nyebrang lautan. Nah, armada pertama yang dikirim itu ada seorang mujahidah di sana. Jadi ada muslimah yang ikut berjuang di sana. Lalu akhirnya muslimah ini pada ekspedisi kedua itu beliau ini syahid dan dikuburkan itu di Siprus. Kebayang nggak? Seorang muslimah ikut ekspedisi yang pakai kapal pertama, syahid,
sahidnya itu di Siprus, di dekat Yunani situ gitu. Masya Allah. Oke. Lalu terus kemudian armada kapal ketika pada masanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, beliau itu sampai mengatakan begini. Jadi kalau ada kapal berbendera salib di samudra, dia sebutin lah semua samudra yang ada di dunia ini, itu hanya karena kebaikan hati Utsmani. Luar biasa. Segitu kuatnya armada lautnya. Karena pada waktu itu ketika siapa yang menguasai laut itu yang menguasai dunia. Kayak sekarang siapa yang menguasai teknologi jet tempur itu yang akan menang gitu ya. Pada waktu itu yang menguasai mempunyai pasukan laut yang kuat itu yang akan menang. Begitu. Silakan. Luar biasa. Kang Dea catat ya nanti buat ya, nanti jadwal bab kapal ya. Insya Allah Bunda. Udah empet nih. Tertarik. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, sebelum saya kepada Mas Faza, saya akan bacakan dulu nih ya pertanyaan di kolom chat dari Ibu Mary. Ya, ada Ibu Mary. Kalau kita browsing di internet, kadang nggak sesuai. Tak heran sebagian Muslim ada yang nggak percaya Islam bahwa hal yang besar di dunia ini adalah hasil dari ilmuwan Islam. Contoh, kedai kopi pertama, mall pertama di dunia itu yang ngeklaim Barat. Padahal kalau ditelisik dari tahunnya jelas-jelas duluan Muslim, yaitu Grand Bazaar Turki. Bagaimana menyikapi itu? Baik. Jadi sebenarnya kita itu teknologi itu bermata dua gitu ya Bapak Ibu. Apakah kita akan tenggelam di dalamnya atau juga kita bisa riding the wave, ikut berselancar di atas gelombangnya gitu ya istilahnya. Jadi dengan kemudahan akses teknologi media sosial saat ini yang kita miliki, sebenarnya itu bisa menjadi tools kita gitu ya untuk mengcounter apapun informasi yang kita dapat di internet atau di sosial media yang tidak tepat. Caranya bagaimana? Kita produksi konten yang benar sebanyak-banyaknya. Karena kalau nggak salah kan 2 pekan lalu saya juga sampaikan bagaimana teorinya untuk mengalahkan viralitas di sosial media gitu ya. Bukan dengan jawabin satu persatu, tidak gitu. Tapi kita memproduksi konten kebaikan yang lebih viral dari konten itu. Jadi konten yang dibaca dilihat oleh 100 orang itu akan ketutup ketika ada konten yang dilihat oleh 1.000 orang. Yang 1.000 orang ini nanti akan ketutup begitu datang yang 10.000. 10.000 ini akan ketutup begitu datang yang 100.000. Begitu terus. Jadi sebenarnya kalau kita mau bergandengan tangan, barangkali belum semuanya bisa memproduksi konten yang benar bagaimana. Tapi kita bisa menggunakan jempol kita untuk membantu men-share gitu ya dari akun-akun yang kredibel, akun-akun yang bisa dipercaya. Sebarkan informasi itu sebanyak-banyak sehingga banyak orang akan semakin paham, akan semakin tahu gitu. Apalagi memang di sosial media ini sudah didesain gitu ya, panjang karakternya maksimal 2.200. Jadi Bapak Ibu nggak perlu baca buku-buku yang kayak di belakang saya ini gitu ya. Biarlah orang-orang yang mau mencarikan, menyarikan, terus kemudian membagikannya di sosial media yang dibaca dengan mudah dan gampang yang hanya 2.200 karakter itu melakukan tugasnya. Semua udah punya tugas masing-masing gitu. Yang tugasnya nge-share ya nge-share aja nggak masalah gitu. Yang tugasnya untuk mendidik putra-putri di rumah dengan kisah-kisah kepahlawanan para pahlawan-pahlawan Islam, lakukan itu gitu. Yang apalagi para guru yang ada di sekolah dengan justru ini akan menjadi muatan yang sangat luar biasa sekali ketika misalnya ngomongin tentang teori matematika, fisika, ini itu atau apapun gitu ya. Pernah suatu kali saya itu diminta sharing ke sebuah yayasan pendidikan. Jadi yang ikut itu anaknya itu dari SD sampai SMA gitu ya. Orang tua muridnya juga gitu. Ada satu anak tuh saya tertarik sekali, satu anak SD itu bertanya gitu. Terus kalau semua orang harus jadi ulama, terus siapa yang jadi polisi, siapa yang akan jadi tentara dan seterusnya gitu ya. Lalu saya menjawab gitu loh, belajar agama itu tidak semua harus menjadi ulama. Kalau kamu bisa menjadi seorang polisi, seorang ulama yang berprofesi sebagai polisi, ulama yang berprofesi jadi wartawan, ulama yang berprofesi jadi presiden, ulama yang berprofesi jadi dokter, itu akan sangat luar biasa sekali. Lalu kemudian disebutlah gitu ya, pada waktu itu ulama itu ilmunya nggak cuma satu, ilmunya itu semua polimat gitu ya, semua menguasai banyak disiplin ilmu. Nah kalau misalnya ide seperti itu bisa masuk terinternalisasi ke benak generasi muda Muslim, bahwa tugas utama kita itu jadi ulama, orang ngerti agama, bahwa kita berprofesi jadi apapun itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Tapi kita bisa memasukkan nilai-nilai kebaikan, kita bisa memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap profesi kita. Begitu. Itu yang bisa kita lakukan ya Bu. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Suaranya Pak Regi, maaf. Oke, maaf. Ya, ini juga di kolom chat ada postingan dari Ibu Indah ya, bahwa alhamdulillah kami di SMA Negeri 1 Tinambung, Sulawesi Barat sudah buat perpustakaan musola. Di antara koleksi bukunya dari Mbak Utik. Mungkin belum cukup 30-an buku wakafnya, karena kami baru mulai lagi aktifkan remaja masjidnya. Ya, ini Bu Indah, insya Allah nanti kami dari Khalifah akan bantu mengkoordinasikan ya untuk penyaluran buku-buku wakaf ya.
ini dari Pak Rustam juga telah sampaikan, dan ini juga alamat sudah dicantumkan ya. Insya Allah nanti kita akan bantu. Baik, penanya berikutnya sudah raise hand dari tadi Pak Muhammad Fasa. Kami persilahkan Pak, silahkan di-unmute Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak Utik, izin kenalan diri dulu sama saya Muhammad Faza Hanifan, panggil aja Faza. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan yang ganjil gitu. Yang pertama tadi kan Mbak Utik udah sempat nyinggung tuh, kalau Universitas Al-Azhar tuh sempat ditutup kan sama Salahuddin Al-Ayyubi karena masuknya pemikiran-pemikiran yang emang tuh gak sesuai sama Islam gitu. Nah, dari universitas yang tadi sempat Mbak Utik sebutkan itu kayak Universitas Al-Qarawi, terus universitas lain yang sempat disebutin sama Mbak Utik itu pernah ada nggak yang ditutup sama khalifah atau pemerintah setempat gitu? Lalu pertanyaan kedua, dari yang saya tahu itu kan pelopor pendidikan di Indonesia itu kan ada taman siswa kan yang didirikan sama Ki Hajar Dewantara sama apa itu yang, nah itu yang sekolah khusus itu yang didirikan sama R.A. Kartini. Nah itu ada nggak pelopor pendidikan sebelumnya, pelopor pendidikan kemajuan pendidikan di Indonesia ya sebelum adanya taman siswa ini gitu. Mungkin segitu dulu dan terima kasih kepada pihak Khalifatur dan ini kesempatan banget gitu buat tanya langsung ke Mbak Uti. Baik. Saya langsung jawab ya. Betul. Jadi Universitas Al-Azhar di Kairo itu memang pernah ditutup oleh Salahuddin Al-Ayyubi karena memang universitas ini awalnya itu didirikan oleh dinasti Syiah Fatimiyah. Jadi otomatis gitu ya, karena memang didirikannya oleh dinasti Syiah Fatimiyah yang diajarkan adalah ilmu-ilmu atau propaganda untuk menyokong paham-paham Syiah ini gitu. Dan sudah terbukti gitu ya ketika kemudian satu abad lamanya ditutup, itu lalu kemudian efektif, clean gitu ya. Kalau sekarang kita tahu itu menjadi benteng umat terakhir gitu. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Al-Azhar itu masih sangat dihormati di dunia gitu ya, masih didengarkan gitu, termasuk fatwa-fatwa tentang COVID, fatwa-fatwa kontemporer itu masih didengarkan. Jadi memang iya seperti itu. Lalu kemudian tadi apakah ada universitas yang ditutup ketika pergantian kekuasaan? Ada. Jadi saya ada satu madrasah yang saya datang itu di daerah di negara Tajikistan. Namanya itu Kokgumbak Madrasah. Ini madrasah keren banget. Jadi pada waktu itu terjadi ontran-ontran politik gitu ya, apa tuh namanya, pergantian kekuasaan lah gitu, di pusatnya itu di Samarkand tadi. yang kita tahu ada Registan Square tadi. Nah, untuk menyelamatkan para pencari ilmu itu dibikinlah satu madrasah yang sekarang tuh jadi posisinya itu ada di kota Istarafstan. Jadi di Tajikistan. Nah, ini jauh, posisinya itu jauh. Saya ke sana gitu ya, jalan darat itu jauh. Nah, di tempat ini madrasahnya itu didirikan, itu bangunan fisiknya itu ada tempat-tempat rahasia untuk mengeluarkan para santrinya bila terjadi kerusuhan. Keren banget gak sih? Jadi ada tingkap, saya naik ke atas gitu ya, walaupun nggak sampai ke atas gitu karena udah bangunnya udah sangat tua. Saya mungkin barangkali saya udah ceritakan ya. Terus untuk meloloskan diri gitu. Jadi memang sangat luar biasa sekali bagaimana para sultan pada waktu itu tuh masih mikirin gitu loh. Bolehlah negara bergolak, bolehlah nanti kekuasaan berganti, tapi para tolabul ilmi ini harus diselamatkan karena memang mereka ini nanti ujung tombaknya. Lalu kemudian pernah nggak madrasah-madrasah ini juga ditutup? Pernah, ketika di Asia Tengah itu dijajah oleh komunis Soviet, semua hal yang berbau Islam dilarang, ditutup. Di buku saya di Journey to the Light itu nanti bapak-bapak ibu bisa baca gitu ya. Jadi ada madrasahnya Naksabandi itu juga ditutup gitu pada waktu itu. Lalu kemudian tempat-tempatnya itu difungsikan jadi tempat biliar, difungsikan jadi gudang senjata, dijadikan, karena biasanya madrasah itu kan gede-gede gitu ya, jadiin barak militer, bahkan dijadiin kandang babi gitu ya, dan seterusnya gitu. Ada sejarah pernah melewati itu semua gitu ya. Tapi yang paling menarik ini sebenarnya ada satu tesisnya di Universitas Al-Qawariyun di Fez, Maroko, karena itu dinasti penguasanya itu bolak-balik berganti, tapi universitas ini terus berdiri sampai hari ini. Dan yang menariknya lagi, semuanya itu pergantian kekuasaan itu tidak membuat penguasa berikutnya nggak mau ngongkosi universitas ini. Sampai hari ini universitas itu masih diongkosi oleh dana wakaf.
Jadi dananya itu memang benar-benar abadi gitu ya. Itu gonta-ganti pemerintahan, gonta-ganti dinasti, gonta-ganti daulah, gonta-ganti ini nggak masalah. Semua mau melanjutkan untuk mendirikan untuk kelestarian Universitas Al-Qawariyun ini. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya tadi ada tidak institusi pendidikan selain Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya yang selalu saya sounding kemana-mana ada Mas gitu ya. Jadi kalau kita sebut katakanlah institusi pendidikan itu adalah bentuknya klasikal gitu ya. Jadi kalau dulunya kita tuh belajar dalam halakoh-halakoh. Jadi bentuk lingkaran-lingkaran di dalam masjid gitu ya. Lalu ada beberapa tekniknya gitu, teknik belajarnya ada di buku saya bisa dibaca itu di Journey to the Light. Tapi terus kemudian katakanlah datanglah sistem klasikal gitu ya, di mana ada guru untuk berdiri di depan, muridnya duduk di belakang. Sistem ini sebenarnya juga berasal dari peradaban Islam. Tentu nggak duduk di bangku tinggi gitu ya, mereka tetap duduk di bawah di masjid, tapi gurunya ada di depan, muridnya ada di belakang. Nah, di Indonesia yang pertama kali menggunakan sistem klasikal itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi jauh sebelum itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan satu sekolah di halaman rumahnya. Kemudian sekolah ini sampai sekarang masih berdiri, Mas, masih ada di Jogja, namanya Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat Jogja, lebih dari 1 abad, muridnya masih ada, lulusannya di sana itu alma maternya salah satunya adalah Profesor Haim Rashidi. Beliau ini adalah Menteri Agama pertama di Indonesia yang mengajarkan tentang Islam di McGill University, di pusat orientalis dunia. Beliau ini sangat luar biasa sekali. Lalu banyak sekali lah tokoh-tokoh yang berasal dari sana yang sampai sekarang masih ada. Dari satu madrasah di depan rumahnya itu, kemudian sekarang ini berkembang menjadi ratusan ribu sekolah Muhammadiyah, ratusan universitas Muhammadiyah, dan seterusnya. Sebenarnya jadi kalau mau ngomong tentang Bapak Pendidikan, saya lebih setuju beliau ini yang jadi Bapak Pendidikan gitu ya. Karena kan sekolahnya sampai sekarang masih eksis, masih ada, muridnya masih banyak, dan masih terus berkembang. Bahkan di abad kedua ini, salah satu ide besar yang diusung adalah internasionalisasi Muhammadiyah. Mereka sudah mempunyai Universitas Muhammadiyah di Malaysia, lalu kemudian Muhammadiyah College yang dari SD sampai SMA di Australia, lalu juga TK-nya itu menyebar di banyak sekali negara, di 27 negara gitu ya. Ini sebenarnya memang sangat luar biasa sekali itu, tanpa mengecilkan atau menisbihkan yang lain. Semua punya kontribusi masing-masing. Tapi ini sebenarnya jejaknya lebih nyata, jejaknya itu masih bisa dilihat hari ini gitu. Bahwa yang lainnya ada si A si B, tokoh-tokoh yang mendirikan sekolah, institusi pendidikan ada, tapi juga ada yang tinggal sejarah gitu ya. Ada juga yang memang ada tapi ya 1-2 gitu ya. Tidak semasif ini. Kebayang ini menjadi sekian puluh ribu sekolah. Ini kan sangat luar biasa sekali. Begitu, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Silakan kalau ada lagi. Baik. Terima kasih Mbak Utik. Ya, terima kasih Pak Fazah. Sampai sejauh ini sudah ada 3 pertanyaan karena ya kebetulan juga ini sudah hampir mendekati pukul 7 ya. Tapi sebelum kita tutup ya, kami dari Khalifah ingin memberikan hadiah ya kepada Bapak dan Ibu penanya di pagi hari ini. Ada 3 penanya yang beruntung, yaitu ada Pak Riki, ada Bu Mary, dan Pak Faza ya. Kami akan hadiahkan masing-masing 1 buku Journey to the Light, ya, hasil tulisan Mbak Utik. Selamat. Ya, oleh karenanya kalau Bapak dan Ibu yang mendapatkan hadiah buku tadi belum mengisi absensi, dapat posting nomor kontaknya ya di kolom chat, mungkin bisa dijapri kepada Kang Dea ataupun dicantumkan saja, nanti kami akan menghubungi untuk menanyakan alamat pengirimannya ya. Jadi mudah-mudahan masih monitor Pak Riki, Bu Mary, dan Pak Faza ya, mudah-mudahan masih memantau nih. Anda bertiga beruntung mendapatkan hadiah kenang-kenangan buku dari Khalifatur hasil karya Mbak Utik. Oh, Bu Mary sudah punya bukunya. Barangkali bisa di-deliver ke yang lain. Ya, baik-baik. Saya nanti deliver ke yang lain ya, mungkin untuk di lain kesempatan ya. Sementara kami simpan lagi bukunya. Terima kasih, Bu Mary. Oh, baik. Semakan ke Khalifatur, baik, insya Allah nanti kami juga akan wakafkan lagi kepada jemaah beruntung yang lain ya. Terima kasih Bu Mary, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya kalau sudah Mbak Utik memaparkan kajiannya itu kayaknya nggak nggak selesai, nggak habis ya, bisa bercabang lagi, bercabang dan meluas gitu. Tapi apa daya nih, kita karena keterbatasan waktu,
mungkin nanti kita sambung lagi ya di lain kesempatan. Nanti di Ramadan juga insya Allah kita sudah kejadwalkan dan seterusnya. Tadi juga ada topik pembahasan baru tentang kemaritiman di dunia Islam ya, itu juga akan sangat menarik tentunya. Menarik. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin menyimak lebih lanjut kajian-kajian yang disampaikan oleh Mbak Utik sebelumnya, baik bersama Khalifah ataupun bukan, dapat disaksikan di kanal YouTube Mbak Utik, juga di kanal YouTube Khalifah Tour ya, untuk kajian-kajian bersama beliau sebelumnya ataupun kajian-kajian subuh sebelumnya bersama Khalifah Tour. Baik, Mbak Utik, sebagai penutup mungkin ada konklusi yang akan disampaikan kepada kami nih, para hadirin. Baik, saya akan sampaikan closing statement saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah sebuah peradaban itu meninggalkan jejaknya berupa istana yang megah, taman yang indah, itu tidak benar-benar istimewa. Namun kalau jejak yang ditinggalkan itu adalah institusi pendidikan atau madrasah yang luar biasa, itu bisa dipastikan tingginya narasi peradaban yang pernah dituliskan. Kejayaan pernah dipergilirkan pada kita melalui kalimat Iqra. Sudah saatnya kita semua segera kembali ke ayat yang pertama turun, supaya kejayaan itu juga segera dikembalikan kepada kita. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Utik atas pemaparannya. Terima kasih atas kehadirannya, Bunda Empet. Kalau masih menyimak, kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan doa penutup, Bunda. Ya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Utik, Uwi, Kang Regi, dan Pak Rustam yang telah memfasilitasi pengajian pagi hari ini. Sangat indah dan sangat baik. Marilah kita sama-sama tundukkan kepala supaya kita juga mendapatkan ilmu, sekalipun kita sudah tua, tidak bersekolah, mudah-mudahan anak cucu dan kita mudah-mudahan bisa mengikuti dengan mengkaji ilmu-ilmu yang mendalam, mengikuti dalam Al-Quran Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal muqarrabin. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana fi sa'bana wa ramadana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Masya Allah. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap pantau jadwal kajian kami melalui media sosial kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.